1 tahun berlalu dengan cepat. Kota Setan Besi akhirnya stabil setelah eksekusi publik, pencuri gila, 10 bulan lalu. Dan itu adalah peristiwa yang mengejutkan ketika orang-orang mengetahui bahwa pencuri gila itu adalah iblis gelandangan yang telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya. Setelah masalah dengan pencuri gila itu diselesaikan, kota iblis besi kembali ke keadaan damai dan kejayaannya sebelumnya sebagai kota terbesar kedua di kerajaan iblis laut. Lebih jauh lagi, agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi, penguasa kota Elian Gold Iron secara terbuka berjanji akan membasmi seluruh klan penjahat dan bahkan memberikan ganti rugi kepada para korban pencuri gila. Siapapun tahu bahwa tuan kota serius, sebab setelah eksekusi, para penjaga yang berpatroli tidak berhenti berpatroli di jalan-jalan, seakan-akan mereka masih mencari pencuri gila itu. Semua orang senang akan hal ini dan mereka merasa lebih aman dari sebelumnya. Begitulah berakhirnya masalah pencuri gila itu, sementara orang-orang mulai melupakannya. Namun, dia tetaplah legenda, orang-orang di kota iblis besi takut dan membencinya. Tanda pisah. Di dalam ruang bawah tanah rahasia, S dan Noah sama sekali tidak menyadari kejadian di luar dan asyik dengan urusan mereka. Peningkatan mereka berdua sangat signifikan, terutama S yang benar-benar mengerikan dalam aspek ini. Noah juga cukup hebat. Dia telah membeli teknik kepala pencuri pembunuh dari toko dan terkejut ketika mengetahui bahwa dia dapat membuka 9 gerbang jiwa dan membangun fondasi 9 gerbang, yang dianggap legendaris dan sempurna di dunia ini. Teknik kultivasi yang dapat membangun fondasi 9 gerbang semuanya berada di zona kerajaan atau kastil Raja Iblis dan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Sementara itu, Noah memiliki teknik kultivasi jiwa yang sempurna, yang bahkan lebih langka daripada teknik kultivasi bela diri yang sempurna, bahkan Royal Zone mungkin tidak memiliki teknik kultivasi jiwa yang sempurna. Namun, yang paling membuat Noah takjub adalah teknik kultivasi jiwa ini sangat cocok dengannya, seakan-akan dia memang diciptakan untuk mengolah teknik ini dan ini membuat kemajuannya lebih cepat dari biasanya. Setiap makhluk dengan ciri-ciri khusus, garis keturunan, dan kemampuan supranatural seperti iblis, setan, dan pemburu, sangat menginginkan teknik kultivasi yang cocok yang dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Dalam hal ini, manusia jauh lebih maju daripada ras lain. Lagi pula, mereka tidak memerlukan teknik kultivasi yang sesuai karena mereka tidak memiliki batasan garis keturunan. Mereka seperti kertas kosong, dan inilah yang membuat mereka sangat mematikan jika mereka mendapatkan teknik kultivasi yang sempurna. Beberapa ras tingkat tinggi memiliki teknik kultivasi semacam ini yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Namun tidak semua pendahulu mereka berada pada tingkat di mana mereka dapat menciptakan teknik kultivasi sempurna yang dirancang khusus untuk ras mereka, dan Night Demon adalah salah satu ras seperti itu. Klan Iblis Malam memiliki teknik kultivasi 8 gerbang Ki, namun teknik tersebut tidak sepenuhnya cocok untuk ras mereka dan itulah mengapa mereka tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan sangat sedikit yang mencapai akhir potensi garis keturunan mereka seperti Noah. Akan tetapi, keadaan kini berbeda bagi Noah karena dia dapat merasakan prinsipal pencuri pembunuh diciptakan untuk garis keturunan iblis malamnya. Yang tidak diketahuinya adalah Thief Assassin Principles tidak dapat dikembangkan oleh siapapun, tidak peduli seberapa hebat bakat yang mereka miliki. Hanya anggota Thief House yang dapat mengembangkan teknik yang diberikan oleh sistem ini karena token perekrutan Thief. Barang siapa berani melakukan teknik ini tanpa token perekrutan pencuri, ia akan menemui ajal yang mengerikan. Anggota Thief House sama seperti S. Tanpa sistem, dia tidak bisa berlatih Heaven Stellar Technique, dan anggota Thief House pun tidak berbeda. S pada saat ini akhirnya membuka matanya yang dipenuhi dengan semangat dan keyakinan. Status. S ingin melihat kemajuannya setelah 2 tahun berlatih. Sama dengan. Panel status. Pembawa acara, S. White. Ras, manusia. Garis keturunan, tersegel. Surga pertama, surga langit fana. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 3. Ekspresi, 21.000 per 50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Tanda pisah. Keterampilan, 8.
Stilt tanpa hati, seni. Stilt tanpa napas, kesempurnaan. Siluman tanpa pulsa, kesempurnaan. Siluman tanpa hati, tak ada. Tanda pisah. Langkah langit mispersepsi, seni. Langkah kamuflase, rendah. Langkah petir, tengah. Langkah-langkah mispersepsi, rendah. Langkah langit, tidak ada. Tanda pisah. Mata yang menghancurkan jiwa, tengah. Tanda pisah. Peluru penusuk jiwa, tengah. Tanda pisah. Penghalang penjaga jiwa, seni. Penghalang jiwa, tengah. Penjaga jiwa, tidak ada. Tanda pisah. Copet, kesempurnaan. Tanda pisah. Tangan pembuka harta karun, seni, kelas 5. Tanda pisah. Teknik Raja Penghapus Kunci. Master Penghapus Kunci, pemula. Penghapus kunci Grandmaster, tidak ada. Raja Penghapus Kunci, tidak ada. Tanda pisah. Teknik Budidaya, 5. Teknik Pencuri Surga, volume 1. Tanda pisah. Pedang Bayangan Ganda, alam pertama, pedang sebagai anggota badan. Tanda pisah. Manual Dasar Pengrajin Rune Surgawi, tingkat 3. Tanda pisah. Kata-kata jiwa, buku petunjuk keputusasaan. 1. Keputusasaan mendalam jiwa kata-kata, 0,3%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 2. Keputusasaan ekstrim kata-kata jiwa, 0,0%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 3. Keputusasaan mematikan jiwa kata-kata, 0,0%. 3 tahapan, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. Tanda pisah. Manual Pembongkar Pencuri Surga, volume pertama. 3 prinsip pembongkar pencuri surga. 1. Prinsip pembongkar harta karun, pembongkar harta karun bintang 5. 2. Prinsip pembongkar alkimia, pembongkar alkimia bintang 4. 3. Prinsip runik Dismanler, 6 star runik Dismanler. Tanda pisah. Hukum S2. Keputusasaan, 0,03%. Pedang, 0,01%. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.538.450. Tanda pisah. Misi, 0. Misi sampingan, 0. Sama dengan. S cukup senang dengan dirinya sendiri saat melihat semua level keterampilan dan teknik yang meningkat. Terutama teknik Heaven Stealer Dismanler, yang kemajuannya bisa dianggap mengerikan. Sebaliknya, dia sama sekali tidak berdaya dengan teknik kata jiwa yang tidak dapat dia lakukan apapun. Selain itu, kemunculan persentase itu sama sekali tidak mengejutkannya karena dia tahu teknik ini berbeda dari teknik lainnya. Namun, ketika matanya terfokus pada bagian hukum yang baru muncul, dia tercengang. Namun ekspresi senang dan gembiranya berubah menjadi buruk ketika dia melihat sedikit persentase dari 2 hukum yang sedang ditampilkan sistem. Sistem? Apa sebenarnya hukum-hukum sialan ini? S tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan frustrasi. Dia tidak dapat menerima persentase pedang dan keputusasaan yang menyedihkan. Ini merupakan pukulan bagi kepercayaan dirinya. Tingkat otoritas tuan rumah saat ini, pemahaman tuan rumah, atau kultivasinya tidak cukup untuk memahami hukum yang penting secara menyeluruh. Namun, tuan rumah masih dapat mempelajari makna hukum yang dangkal karena sangat penting untuk memasuki alam. Host dapat menganggap hukum sebagai versi yang ditingkatkan dari suatu elemen. Namun, ribuan kali lebih dominan dan berwibawa. Seseorang bisa mulai mengendalikan elemen Ki di atmosfer untuk waktu yang singkat di sekitar mereka ketika mereka membentuk inti sungai sementara seseorang bisa menyulap elemen dari ketiadaan ketika mereka memasuki alam jiwa dan seterusnya. Namun jika seseorang dapat memahami hukum, bahkan pada tingkat kemahiran terendah, seseorang dapat memanggil hujan atau badai mematikan hanya dengan pikiran selama mereka memiliki Ki untuk mendukungnya. Sementara jika seseorang sepenuhnya memahami hukum pada kemahiran 100%, mereka dapat mengubah atau mengendalikan hukum yang dipahami seperti air minum dan keberadaan ini mirip dengan dewa di mata manusia. S tiba-tiba menelan ludah karena terkejut, mendengar tentang hukum itu dan apa saja yang dapat dilakukannya.
Ia bahkan merasa telah menemukan sesuatu jauh lebih awal dari yang seharusnya. Terutama ketika ia mengetahui bahwa persyaratan untuk memasuki alam kultivasi ke-8 adalah sebuah hukum. Seperti yang dikatakan sistem, dia belum mencapai level itu saat dia bisa memahami sebuah hukum, dan kedua hukum itu mungkin adalah hasil dari teknik kultivasinya dan beberapa pertemuan yang beruntung. Dia tidak memahaminya sendiri. Namun, pada saat berikutnya, mata Es bersinar dengan tekad dan keinginan untuk menjadi kuat. Sepertinya aku harus merenungkan kedua teknik itu lebih dalam. Bahkan teknik bila bayangan ganda hanya dapat membantuku memahami hukum pedang hingga 0,01% meskipun aku menggunakan teknik ini di awal perjalanan kultivasiku dan ini mungkin juga alasan mengapa aku tidak dapat memasuki ranah kedua dari teknik ini. Es merenung dalam-dalam dan memahami inti permasalahan mengapa tekniknya menemui jalan buntu. Namun, karena ia sudah mendapatkan jawaban dan inspirasi tentang bagaimana ia dapat melangkah maju dengan kedua teknik kultivasi ini, ia akan lebih memerhatikannya. Hanya saja ia masih belum tahu bagaimana ia dapat meningkatkan pemahamannya tentang hukum. Baiklah, tidak perlu gusar. Ini baru permulaan. Kepercayaan diri Es meningkat saat ia memikirkan benua iblis yang luas dan perkasa serta dunia langit emas yang tak terbatas. Ia dapat dianggap baru saja melangkah ke dunia kultivasi yang sebenarnya dan ada banyak hal untuk dijelajahi dan ini baru awal dari perjalanannya. Dengan pola pikir demikian, Es perlahan berdiri dengan kedua kakinya yang mati rasa karena terlalu lama duduk, dan jubahnya pun kotor. Es memperhatikan penampilannya yang seperti gelandangan dan tersenyum pahit. Aku harus mandi dulu. Lagi pula, sudah cukup lama aku tidak keluar. Sudah waktunya Sky Stealer memasuki benua iblis perkasa. Bab 312. Es memandang sekelilingnya dan melihat Noah masih asyik dengan kultivasinya, dan dia bisa merasakan Noah berada di titik krusial terobosan. Dia sudah berada di tahap gerbang jiwa ke-9 dan sangat dekat untuk membangun fondasi yang sempurna, jadi aku tidak boleh mengganggunya dan berjalan-jalan keluar kota. Setelah memutuskan untuk meninggalkan Noah di sini karena ini adalah tempat yang sangat aman dan tidak akan ada seorang pun yang mengganggu atau menemukannya bahkan jika dia menyebabkan keributan saat menerobos wilayah utama. Dia diam-diam meninggalkan ruangan tersembunyi itu setelah 2 tahun terisolasi. Dan dia merasa sangat segar saat merasakan angin musim panas yang menyengat dan sinar matahari kemasan di wajahnya. Tidak ada seorang pun di dekatnya, dan dia tahu sumber air di sekitar reruntuhan ini. Setelah mandi dan berganti ke kap pencuri magangnya dan menyesuaikan warna dan ukurannya sesuai keinginannya, ia merasa jauh lebih rileks dan lengkap. Ia dengan cepat mengubah wajahnya menjadi Pablo dan, secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan negara iblis besi perak. Kemampuan siluman es yang sempurna dan tanpa denyut nadi begitu kuat sehingga mungkin tidak seorang pun di seluruh Iron Demon City dapat menemukan atau merasakannya jika dia tidak menginginkannya. Hanya seorang kultivator alam jiwa yang dapat merasakannya dengan indera bela diri atau jiwanya yang kuat. Terlebih lagi, karena efek tudung peserta didiknya, yang memberikan peningkatan 5% dalam keterampilan terkait pencuri, dia tidak perlu takut pada seseorang yang baru saja memasuki alam jiwa juga. Sekarang dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri di provinsi-provinsi bagian dalam benua iblis perkasa. Selama dia tidak bertemu dengan karakter setingkat Adipati Iblis atau Raja Iblis, dia hanyalah ikan di dalam air. Namun, ini tidak berarti dia bisa mencuri di sini seolah-olah tidak ada hari esok. Dia harus sangat teliti dalam pekerjaannya karena jika dia menarik terlalu banyak perhatian, banyak setan kuat mungkin akan mengejarnya. Meski begitu, dia telah memutuskan bagaimana memulainya di benua iblis yang perkasa, dan target pertamanya tentu saja kota iblis besi. 2 tahun lalu, ketika ia mengambil wajah Pablo dan meninggalkannya hidup-hidup, ia telah menjadikan kota ini sebagai titik awalnya. Meskipun ia gagal menciptakan organisasi rahasia karena adanya burung beo yang serba tahu. Hal itu tidak menghentikan rencananya. Yang harus dilakukannya hanyalah membuat beberapa perubahan, dan ia kembali ke jalur yang benar. Es akhirnya berhenti menggunakan kemampuan silumannya yang tak berdenyut dan mulai berjalan santai di sekitar jalan-jalan kota yang bersih, yang terbuat dari beberapa batu bata coklat, membuat kota itu lebih indah dan selaras dengan gedung-gedung tinggi yang unik dari peradaban iblis.
Banyak setan melirik S atau Pablo, yang memiliki wajah tanpa ekspresi dan mengenakan jubah biru panjang dengan bentuk V perak di bagian belakang, memberinya penampilan seorang tuan muda yang berkelas dari klan terkemuka. Pablo memang tampan, dan sikap S membuatnya semakin menarik perhatian, meskipun dia tidak menginginkannya. S seperti seorang sarjana muda dan penampilan iblisnya memberinya aura prajurit muda yang bijaksana. S tidak menghiraukan setan-setan itu, dan dia terus berjalan menuju suatu tempat yang memang ingin ditujunya sejak awal namun telah ia tahan bertahun-tahun yang lalu. Setelah beberapa kali berbelok-belok, sebuah gedung biru tinggi dengan 20 lantai muncul di depan S, yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Papan nama berbentuk botol anggur tergantung di pintu masuk, Hell's Liquor. S datang ke tempat ini karena dia sangat menyukai jade wine dan ingin mencoba Demon Continence wine juga. Berkat ingatan Pablo dan Buck, ia mengetahui bahwa minuman keras tersebut sama sekali tidak seperti anggur giok dari dataran rendah, sebab dibuat dengan cara khusus dan bahan-bahan berkualitas tinggi yang bahkan tidak ada di benua manusia. Setiap iblis suka minum sampai mabuk dan itulah sebabnya ada banyak toko minuman beralkohol di setiap kota dan tidak ada banyak restoran seperti toko minuman beralkohol ini. Ini fakta. S sangat menyukai prospek benua iblis ini, dan dia agak bosan hanya minum anggur giok sepanjang waktu, tetapi dia tidak berdaya karena tidak ada anggur yang lebih unggul seperti anggur giok di dataran rendah. Namun, keadaan berbeda terjadi di Might Demon Continent. Ada ribuan jenis alkohol, dan beberapa iblis bahkan bertarung mati-matian untuk mendapatkannya di pelelangan. Bahkan ada disiplin ilmu pembuatan anggur dan pembuatan bir dalam alkimia yang disebut alkimia alkohol dan banyak setan yang mempraktikkannya, dan mereka terkenal di seluruh dunia langit keemasan. S memasuki Hell's Liquor dan melihat banyak setan duduk di meja bundar. Beberapa duduk mengelilingi meja besar dan semua orang minum dan tertawa. Namun, yang menarik perhatian S adalah semua botol alkohol berwarna-warni di belakang meja kasir, dan dia bisa mencium aroma alkohol yang kuat dan memabukkan bahkan dari pintu. S merasa makin penasaran saat dia cepat-cepat duduk di kursi kosong di samping meja kasir dan melihat sekelilingnya dengan penuh minat. Sesosok iblis perempuan berpakaian terbuka dengan kulit berwarna hijau tua dengan cepat menghampiri S dan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah iblis besi perak. Melihat penampilannya, statusnya mungkin cukup tinggi dalam klan iblis besi perak. Dengan senyum genit, dia bertanya, "Tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" S tentu saja tidak tertarik pada iblis, apalagi si jalang ini, jadi dia berkata, "Tolong berikan aku, pengunjung neraka, yang spesial itu." Iblis wanita itu merasa agak menyesal karena Pablo tampaknya tidak tertarik padanya dan segera membawa pesanannya tanpa menunjukkannya di wajahnya. Ini adalah kejadian biasa di sini. Banyak iblis wanita ingin mencengkeram paha iblis berkekuatan dahsyat itu, sehingga mereka bisa orgasme hanya dengan satu langkah saja, tetapi sayang jika semudah itu. Gelas anggur cantik yang diisi dengan anggur berwarna merah menyala segera diletakkan di depan S. Dia tahu ini adalah alkohol bintang 4, karena anggur ini dibuat dari ramuan ki dan buah ki oleh para alkemis, dan itulah sebabnya mereka juga dapat diukur dengan nilai atau peringkat yang sama. Tanpa henti, S segera meneguknya dan matanya sedikit melebar. Ia merasakan mulutnya terbakar sesaat sebelum rasa manis namun asam bercampur berbagai rasa memenuhi lidahnya. Anggur yang enak. S tak kuasa menahan diri untuk memuji, dibandingkan dengan anggur ini, anggur giok tampak seperti sampah. S dengan cepat menghabiskan segelas anggur dan hendak memesan lagi ketika tiba-tiba pemberitahuan sistem berdering. Sama dengan. Mengonsumsi sedikit cairan dengan kepadatan ki yang tinggi. Ekspresi, 1. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 3. Ekspresi, 21.001/50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000/50.000. Sama dengan. S tiba-tiba tertegun dengan ekspresi kosong ketika dia segera tersadar dan menyeringai lebar. Cara baru untuk memperoleh EXP dan aku paling suka yang ini.
Es tampaknya tidak terlalu terkejut dengan penemuan mendadak ini karena ini terbuat dari ramuan Qi dan buah Qi. Sebaliknya, dia akan terkejut jika sistem tidak memberinya EXP untuk ini. Satu lagi, kata Es keras-keras dengan sedikit rasa gembira. Seorang iblis yang duduk satu kursi jauhnya dari Es tak dapat menahan senyumnya. Kakak, tampaknya kau tidak takut mati bahkan berani meminum pengunjung neraka seperti air. Setan ini memiliki niat baik karena anggur ini seperti obat bintang 4 dan jauh lebih manjur daripada itu karena terlalu banyak bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jika dikonsumsi terlalu banyak, seseorang bisa terluka parah atau bahkan mungkin terjadi penyimpangan Qi. Namun, Es hanya tersenyum dan berkata, apa gunanya minum dengan menahan diri? Jika aku mati, aku akan mati dengan manis. Iblis itu terdiam sesaat sebelum dia menyeringai lebar dan mengangguk. Benar juga katamu, saudaraku. Pelayan, berikan aku dan saudaraku kedua pengunjung neraka ini. Es merasa iblis ini tidak jahat, dan mereka mulai mengobrol seperti teman sambil minum. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat banyak penjaga lewat. Saudara Paul, apa yang Anda ketahui tentang patroli serius ini? Nama iblis ini adalah Paul, dan dia adalah iblis besi baja yang mencari nafkah dengan berburu di hutan besi. Kak, kamu nggak tahu kejadian terbesar eksekusi Matt Tiff setahun yang lalu. Paul menatap Pablo seakan-akan dia alien. Perhatian Es akhirnya teralih saat mendengar kata, pencuri, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Tidak, aku tidak berada di kota untuk beberapa waktu dan baru saja kembali, jadi aku tidak tahu tentang itu. Namun, karakter pencuri gila ini tampaknya cukup menarik. Paul mendecakkan lidahnya tanda mengerti dan berkata, pantas saja kau tidak tahu tentang si pencuri gila. Biar ku beritahu, pencuri ini hampir membawa kota setan besi ke ambang kehancuran 1,5 tahun yang lalu. Bab 313. Perhatian Es akhirnya teralih saat mendengar kata, pencuri, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Tidak, aku tidak berada di kota untuk beberapa waktu dan baru saja kembali, jadi aku tidak tahu tentang itu. Namun, karakter pencuri gila ini tampaknya cukup menarik. Paul mendecakkan lidahnya tanda mengerti dan berkata, pantas saja kau tidak tahu tentang si pencuri gila. Biar ku beritahu, pencuri ini hampir membawa kota setan besi ke ambang kehancuran 1,5 tahun yang lalu. Paul mulai menceritakan kepada Es tentang pencuri gila itu sejak awal dan bagaimana ia meneror seluruh kota setan besi. Sebaliknya, Es tidak dapat menahan perasaannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia mendengar bagaimana pencuri gila ini merampok orang-orang kaya di sana-sini, sementara waktunya sangat cocok dengan saat Noah mulai memperoleh pengalaman sebagai pencuri. Es yakin 100% bahwa pencuri gila ini adalah Noah, dan dia tidak bisa tidak kagum dengan cara Noah mencuri dengan memotong tangan, dia bahkan menganggap ini adalah metode yang sangat hebat. Es tersenyum kecut dan berpikir, dia bahkan tidak menceritakan kejadian besar yang telah dia sebabkan. Aku bertanya-tanya apakah dia malu atau takut menceritakan perbuatannya. Bagaimanapun, ia senang karena anggota rumahnya tidak kompeten dan bahkan lebih nakal daripadanya saat ia pertama kali mulai mencuri. Lebih jauh lagi, Es yakin bahwa eksekusi itu merupakan peristiwa palsu yang diatur oleh klan pendiri kota iblis besi, sehingga mereka dapat melindungi martabat dan perekonomian kota mereka sendiri. Karena pencurian itu dihentikan pada saat yang sama ketika Noah kembali dan mulai mengistirahatkan fondasinya, dan hal itu tidak pernah terjadi lagi karena dia tidak keluar selama setahun penuh. Atau mengapa penguasa kota masih membiarkan para penjaga yang kuat itu terus berpatroli bahkan setelah pencuri gila itu mati. Dia jelas takut akan sesuatu, dan itu bukan hanya rasa takut atau peduli terhadap perlindungan kota semata. Namun, satu hal yang diakui Es adalah bahwa iblis-iblis ini bereaksi terlalu cepat, dan mereka jauh lebih kejam daripada manusia karena mereka membunuh banyak iblis yang mencurigakan ketika mereka masih mencari pencuri gila itu. Begitu saja, matahari mulai terbenam dan saudara Paul mabuk berat sementara Es sedikit mabuk. Jika dia mengedarkan haki, ini akan langsung teratasi, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menikmati perasaan ini sebentar. Es membayar 1,5 juta batu Qi tingkat tinggi untuk semua minuman,
yang membuat pemilik toko yakin bahwa S adalah seorang bangsawan dari klan iblis besi perak, dan dia sangat sopan kepadanya. Saudara Paul juga menjadi agak sadar setelah beberapa saat, karena ia adalah seorang kultivator alam sungai Ki Puncak dan kecepatan pemulihannya cukup baik. Ia berterima kasih kepada S karena telah membayar dan berjanji untuk membayar lain kali dan pergi sambil mengucapkan selamat tinggal. S tidak keberatan membayar karena dia memiliki miliaran batu Ki bahkan setelah didaur ulang, setelah memilah-milah cincin penyimpanan, gunung harta karun itu telah memberinya lebih dari 500 juta batu Ki tingkat puncak dan lebih dari 3 miliar batu Ki tingkat tinggi, jangan pernah bicara tentang batu Ki yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Uang benar-benar hanya sekadar angka baginya sekarang. Akan tetapi, dia masih belum puas dengan ini, karena dia tahu di benua iblis yang perkasa ada batu Ki bermutu tinggi, dan batu-batu itu jauh lebih berharga daripada batu bermutu puncak. Kalau dia mau menukarkan batu Ki tingkat rendah satu dengan batu Ki tingkat puncak, pertama-tama, tak seorang pun waras akan melakukan pertukaran ini, dan kalaupun mereka melakukannya, mereka akan menukarkan 10.000 batu Ki tingkat puncak hanya untuk satu batu Ki tingkat rendah satu. Batu Ki juga dibagi menjadi 8 tingkatan dengan 4 level berbeda, masing-masing diberi nama rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Level batu Ki di bawah tingkatan tersebut sama dengan level manusia di tingkat bawah. Akan tetapi, batu Ki pecahan, batu Ki rendah, dan batu Ki tengah hanya digunakan di provinsi luar, sedangkan di provinsi dalam, hanya batu Ki tingkat tinggi yang dapat diterima hingga batu Ki puncak kelas 1 yang sebagian besar berada di tangan eksistensi tingkat Adipati Iblis dan Raja Iblis. Sedangkan untuk provinsi inti saja, batu bermutu dapat diterima di sana dan tidak seorang pun tahu tentang zona kerajaan. Itulah sebabnya S tidak sekaya yang terlihat dan hanya sedikit lebih kaya dari Demon Baron, dan itu bukanlah hal yang perlu dibanggakan. S tidak berkeliaran di sekitar kota setelah malam tiba, karena kali ini ada lebih banyak penjaga keamanan, dan mereka berwenang memeriksa barang bawaanmu. Saudara Paul bahkan berkata, para penjaga itu telah memanfaatkan wewenang ini selama beberapa waktu, dan mereka merampok siapapun yang mereka inginkan dengan dalih perintah penguasa kota. Jika kamu tidak patuh, mereka akan menyebutmu pembuat onar dan memasukkanmu ke dalam penjara. Jadi Paul mengatakan kepada S untuk berhati-hati di malam hari. Akan tetapi, S sama sekali tidak khawatir dengan para penjaga itu karena mereka hanyalah musuh kecil dan dengan cepat berkeliling pasar dan mengingat setiap toko besar yang berhubungan dengan alkimia, harta karun, buku, dan alkohol. Dia akan menimbulkan badai dahsyat dan membuat pengumuman gemuruh tentang kedatangan Skystealer. Tanda pisah. Di tengah malam, semua toko di distrik pasar tutup. Jika ini terjadi setahun yang lalu, toko-toko ini akan buka sepanjang hari dan malam. Namun, setelah insiden pencuri gila itu, ada aturan untuk menutup toko setelah tengah malam. Sang penganut kepercayaan berhala akan dihukum berat. Meskipun tindakan ini akan merugikan bisnis banyak orang, ini semua demi kebaikan mereka sendiri, jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama. Akan tetapi, Elian tidak pernah menyangka bahwa tindakannya ini akan memberikan keuntungan besar bagi S, yang tidak menginginkan apapun selain harta karun yang tak terlindungi yang hanya dijaga oleh gembok dan susunan. Meskipun, siapapun akan berkata toko-toko ini dijaga ketat dan bahkan seekor kutu pun tidak dapat memasuki toko-toko yang dijaga ini tanpa memberitahu susunan penjaga. Seorang pencuri seperti S yang memiliki mata yang dapat mengguncang jiwa dan teknik raja penghapus kunci, toko-toko ini tidak lain adalah toko-toko terbuka yang memohon padanya untuk mencuri semuanya. Tepat pada saat ini, sosok S yang berkerudung muncul tepat di luar toko minuman keras neraka, yang juga dekat, dan hanya cahaya redup yang bisa terlihat, yang berarti masih ada seseorang di dalam. Akan tetapi, S sama sekali tidak gentar menghadapi hal itu karena ia sudah menduga hal ini. Sebab, pemilik toko pasti bodoh jika membiarkan semua anggur mahal itu tanpa dijaga, dan S mengandalkan itu. Sambil menyeringai, S kembali memasuki mode siluman tanpa denyut nadi sambil terus-menerus menggunakan matanya yang menggetarkan jiwa. Dia tidak melewati pintu depan dan pergi ke bagian belakang gedung. Ada pintu yang digunakan oleh anggota staf.
Es segera menyadari adanya kunci susunan dengan rangkaian alarm kecil di pintu ini dan mencibir saat dia menggunakan teknik tangan pembuka harta karunnya untuk membuka pintu dengan hati-hati dan berhasil memasuki bagian belakang toko. Dengan sangat hati-hati, dia menutup pintu. Tak bersuara karena dia bisa merasakan tanda jiwa dari alam Sungai Ki Puncak hanya 10 meter dari tempat ini. Setelah memastikan dirinya masuk tanpa diketahui, ia memperhatikan bahwa ia berada di sebuah pondok kecil dan ada tangga yang naik ke atas sementara di samping tangga ada pintu yang mungkin terbuka di bagian dalam toko. Orang itu berada tepat di seberang pintu, sedangkan pintu lantai atas sama sekali tidak dijaga. Jadi, ia memeriksa lantai atas terlebih dahulu. Begitu dia masuk, dia segera membuka pintu lantai atas dan memasuki ruangan gelap. Es mengamati dari ruangan ini dia bisa melihat dengan jelas lantai dasar dan bagian dalam toko di sisi lain, dan dia juga menemukan iblis yang sedang duduk di dalam toko. Dia pasti seorang penjaga karena dia berpakaian lengkap dengan baju zirah hitam dan ada tombak panjang di sampingnya. Namun, iblis ini sedang memegang botol alkohol dan minum dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang merah dan jelek, dan dia hampir mabuk. Orang bisa dengan mudah mengetahuinya dari ekspresi mabuknya dan kelopak matanya yang hampir tertutup. Es tak kuasa menahan senyum dinginnya, tidurlah yang nyenyak. Kau akan segera tak bisa tidur. Es berhenti memperhatikan pemabuk idiot itu dan kembali mengamati ruangan tempatnya berada. Hanya ada meja dan beberapa kursi, tidak ada yang lain. Namun, Es tidak melihat dengan mata telanjang. Dia segera menyadari ada sesuatu di bawah meja itu dan ketika dia berjongkok, dia tersenyum lebar karena itu adalah susunan ilusi tingkat rendah, dan di bawahnya ada susunan kunci tingkat rendah yang jelas-jelas menjaga sesuatu yang berharga. Namun, pada saat ini, ekspresi Es sangat berubah ketika dia mendeteksi dua tanda tangan jiwa yang sangat kuat mendekati pintu belakang toko. Dentuman, dentuman, dentuman. 3 ledakan keras terdengar di pintu belakang dan Es terhenti di jalurnya. Bab 314. Es mengernyitkan dahinya sebentar sebelum menarik tangannya. Sekarang dia hanya punya 2 pilihan. Pertama, dia meninggalkan ruangan, dan satu-satunya jalan keluar tanpa diketahui adalah pintu belakang, yang tidak mungkin saat ini, dan jika dia membuka pintu, ahli itu mungkin akan memperhatikannya. Karena setan itu terus-menerus menggunakan indera bela dirinya seakan-akan takut diikuti oleh siapapun. Jadi, ia hanya punya pilihan kedua, yaitu tetap diam-diam dan tinggal di ruangan ini, yang tidak memiliki tempat tersembunyi. Namun, ia yakin bisa lolos dari perasaan seperti suami istri jika ia tetap tinggal di sana, jadi ia segera berdiri diam di sudut ruangan yang gelap. Es terus mengamati kedua iblis itu dengan indera jiwanya. Mengapa iblis-iblis kuat ini muncul di sini? Salah satu dari mereka mungkin berada di tahap inti Sungai Ki Perunggu sementara kultivasi yang kedua adalah inti Sungai Ki Emas, dan dia mungkin berada di tahap ketiga kultivasi inti emas dan setengah langkah ke ranah jiwa Ki. Aku selalu bisa mengandalkan nasib burukku untuk memberiku awal yang tidak menguntungkan. Es mengutuk nasib buruknya sejuta kali sambil tetap diam. Suara ledakan keras itu hampir membuat setan pemabuk itu ketakutan, dan dia pun sadar kembali, tetapi masih sulit untuk bergerak dalam keadaan seperti ini. Bang! Terdengar suara gedoran keras lagi dari pintu belakang, dan kali ini orang itu jelas kelihatan tidak senang dan gelisah. Sial, siapa sih yang bikin keributan jam segini? Pergi sana, tokonya tutup, atau ayah ini nggak akan menunjukkan belas kasihan. Penjaga iblis mabuk itu mengumpat keras, tapi dia tidak mau bergerak. Bang! Bang! Akan tetapi, pengunjung itu tampaknya tidak terpengaruh oleh ancamannya, dan ia mulai membanting dengan lebih kuat. Akhirnya, wajah setan pemabuk yang tadinya merah berubah menjadi merah tua karena marah, dan dia berjalan terhuyung-huyung menuju pintu belakang. Dia jelas tidak senang dan marah. Dia akan memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada si tukang bikin onar ini. Dia akhirnya membuka pintu, namun, tepat pada saat berikutnya, sebelum dia bisa mengucapkan kutukan, garis merah melintas melewati pipinya, sampai ke sisi yang lain. Sebelum penjaga itu dapat memahami apa yang telah terjadi, ia merasakan matanya berubah gelap dan wajahnya yang setengah terpotong-potong jatuh ke lantai, membuatnya berubah menjadi merah,
pancuran kecil darah muncul dari tubuhnya yang masih berdiri, dan sesaat kemudian pancuran itu juga jatuh tepat di kepalanya yang setengah hancur. Suara yang menyebalkan terdengar saat ini, sungguh makhluk yang keji. Dia pantas mati. Sebuah suara acuh tak acuh namun marah berkata setuju sebelum dia berkata, sekarang, singkirkan kekacauan yang kau buat ini. Baiklah, bakar saja. Ketika mendengar suara-suara itu dan membayangkan apa yang terjadi di pintu belakang, tidak dapat menahan perasaan bahwa hal ini tidak berjalan ke arah yang baik, dan juga tampaknya kedua iblis ini cukup kejam dan tegas. Mereka membunuh tanpa mengedipkan mata seolah-olah ini adalah kejadian biasa bagi mereka. Saudaraku, mengapa kita datang ke kota kecil yang tidak teratur ini jauh-jauh dari King Domain? Lihatlah seluruh kota itu benar-benar sepi di malam hari. Suara yang menyebalkan itu terdengar lagi dengan sedikit rasa kesal saat mereka berdua memasuki toko sambil menutup pintu. Entahlah, tapi mata-mata kita di wilayah ini melaporkan sesuatu yang menarik perhatian yang mulia, Raja Iblis, jadi kita di sini untuk memeriksa otoritas benda itu. Sekarang diamlah dan jangan bertanya lagi. Suara yang agak berat itu membalas dengan sedikit nada jengkel. Sungguh menyebalkan. Mata Es berubah tajam saat mendengar, Raja Domain dan Raja Iblis dan jantungnya berdebar sedikit sebelum dia segera mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia jelas tahu bahwa Domain Raja merupakan gelar yang diberikan pada wilayah tempat kastil Raja Iblis berada, dan seorang Raja Iblis tinggal di sana. Apa sih yang diminati Raja Iblis di sini? Ketertarikan Es dengan cepat terusik. Kedua iblis tak dikenal itu dengan cepat memasuki toko utama, dan sekarang adalah kesempatan Es untuk segera meninggalkan toko itu. Pergi atau bertahan. Es berada dalam dilema setelah mendengar percakapan kedua iblis itu, dan dia tahu ada sesuatu yang besar dan ini mungkin sebuah kesempatan. Pada akhirnya, Es memutuskan untuk tetap diam dan mengamati. Ia sangat tertarik dengan masalah yang berkaitan dengan Raja-Raja Iblis dan selain itu, para iblis itu tidak masuk ke ruangan ini, jadi ia masih sendiri dan aman. Es dengan hati-hati bergerak ke samping dinding dan melihat ke lantai bawah dan akhirnya melihat dua sosok tinggi itu. Mereka sepenuhnya tertutup jubah hitam, tetapi Es menjadi bingung karena jubah di kepala mereka benar-benar normal. Tidak ada tanda-tanda tanduk yang tersembunyi di baliknya, seperti kepala manusia. Namun, Es tidak terlalu memikirkannya karena ini mungkin merupakan teknik persembunyian ras iblis untuk menutupi tanduk mereka. Mereka duduk dengan tenang di meja, seolah sedang menunggu seseorang. Mereka sedang membicarakan mata-mata, jadi mereka menunggunya, pikir Es. Saudaraku, katakan saja padaku harta karun apa yang akan kita bawa pulang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan aku tidak tahu, tapi perintahnya adalah membawanya kembali tanpa memberitahu siapapun dan membunuh mata-mata itu juga. Misi ini tampaknya merupakan misi tingkat tinggi. Ya, tapi itu juga berbahaya karena kita akan dibunuh jika seseorang memergoki kita menyelinap. Mereka berdua kembali terdiam. Sekarang Es bahkan lebih tertarik pada apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Dia juga mendapati orang ini memanggil iblis lainnya dengan sebutan, saudara, orang yang cerewet dan tergesa-gesa sementara yang lain pendiam dan bijaksana, dan mereka mungkin memiliki hubungan darah, atau itu dia tidak akan pernah membawa orang seperti ini untuk tugas semacam ini. Pada saat ini, dia merasakan ada orang lain yang datang ke arah pintu belakang toko, dengan emosi yang meluap. Es tahu bahwa orang ini mungkin mata-mata, dan dia bahkan merasa tanda tangan orang ini familiar. Kali ini tidak terdengar suara ketukan dan pintunya perlahan terbuka dengan sendirinya, yang berarti orang ini memegang kunci arai. Dialah pemilik toko ini. Es langsung teringat pada setan merah kurus yang ditemuinya sore ini. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, kemungkinan lain muncul, bagaimana jika harta karun yang diminati Raja Iblis itu ada di dalam gudang harta karun? Kemungkinannya besar, tetapi bagaimana jika aku salah dan memberitahu mereka berdua? Es tahu ini berisiko, tetapi imbalannya sama menggodanya, dan dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena pemilik toko sudah berjalan menuju kedua tamu itu. Persetan,
Es segera berjalan menuju ke perbendaharaan rahasia di bawah meja lagi dan setelah memastikan bahwa iblis inti Sungai Emas tidak menggunakan indera bela dirinya lagi setelah mengamati pemilik toko sekali, dia pun segera mulai bekerja. Akhirnya kau di sini, kata iblis inti Sungai Emas dengan tenang saat pemilik toko baru saja memasuki bagian dalam utama toko. Salam tuan-tuan. Pemilik toko tampak gelisah dan takut terhadap kedua orang ini. Dia hanyalah salah satu mata-mata rendahan yang dikirim ke sini bertahun-tahun lalu, dan dia bukan orangnya. Hampir setiap Raja Iblis mengawasi wilayah penting milik Raja Iblis lainnya, dan Iron Demon City jelas memenuhi persyaratan ini. Tidak perlu basa-basi. Keluarkan barangnya. Suara yang kuat itu terdengar lagi. Dia jelas tidak ingin tinggal lama di sini. Tidak, tunggu dulu, bawakan kami minuman keras terbaikmu dulu. Iblis lainnya berbicara saat ini. Anda, sebelum yang satunya membantahnya, dia berkata dengan cepat, saudaraku, kita bepergian selama berhari-hari tanpa berhenti. Kita pantas minum 1 atau 2 gelas, kan? Ayolah, kita sudah berada di toko minuman keras dan lagi pula, kita akan menempuh perjalanan yang panjang juga. Iblis yang lain mendesah tak berdaya. Ia tahu saudaranya memiliki sifat suka bermain-main, tetapi ia juga ada benarnya. Baiklah, tapi minum saja 1 gelas. Begitulah kira-kira. Yang satunya terdengar cukup senang dan berkata, apakah kau mendengar saudaraku? Cepat, keluarkan koleksi terbaikmu. Pemilik toko itu mengangguk cepat. Ia tidak berani menolak pihak lain karena ia tahu kedua orang itu bukanlah iblis yang bisa ia ganggu dan bergegas menuju ruang belakang tepat di belakang meja kasir besar. Es yang mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama, tidak dapat menahan senyum dingin dan berpikir, rekan setim yang salah jauh lebih mematikan daripada musuh. Dasar bodoh. Dia dengan hati-hati melepaskan penghapus penting pada kunci susunan tanpa melepaskan fluktuasi apapun dan menghindari susunan yang mengkhawatirkan. Kunci itu segera dihapus, dan sebuah pintu perbendaharaan kecil muncul di depannya karena begitu kuncinya dibuka, susunan ilusi akan mengikutinya. Sedangkan untuk susunan kecil yang mengkhawatirkan itu, sekarang tidak berguna karena kuncinya sudah hilang. Lain ceritanya kalau ada yang mencoba menyentuhnya saat kuncinya masih utuh. Bab 315. Lain ceritanya kalau ada yang mencoba menyentuhnya saat kuncinya masih utuh. Es perlahan membuka perbendaharaan kecil itu dan di dalamnya es hanya melihat kotak persegi panjang sepanjang 2 kaki yang terbuat dari papan kayu putih yang indah dan tidak ada apapun selain kotak kayu ini di dalam perbendaharaan rahasia ini. Seharusnya begini, kan? Es tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada kotak itu, tidak peduli seberapa sering dia melihatnya, tetapi dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk menghakimi dan segera membawa kotak itu ke dalam ruang pencurinya. Namun, pada saat ini, ketika kotak itu dipindahkan dari tempatnya, hati Es langsung hancur karena ada sebuah rune seukuran titik tepat di bawahnya dan dari penampakannya, ini adalah alarm jebakan kecil lainnya. Es tidak pernah menyangka, bahkan setelah berhati-hati seperti ini, dia tetap kalah ketika dia sudah sangat dekat menyelesaikan pencuriannya. Kali ini bukan salah Es karena dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini di mana seseorang menaruh simbol alarm seukuran titik di dalam sebuah perbendaharaan dan menutupinya dengan sebuah benda. Dia bahkan tidak tahu itu mungkin karena pikirannya masih tertuju pada orang yang sama yang telah memusuhi tanah rendah selama bertahun-tahun. Es mengabaikan kehati-hatian dan tergesa-gesanya saat dia melihat simbol kecil itu mulai bersinar. Iblis dengan inti Sungai Ki Emas akhirnya merasakan ada yang tidak beres saat dia melirik ke arah ruang perbendaharaan dan melepaskan indera bela dirinya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, pemilik toko juga muncul, hampir menghancurkan pintu. Wajahnya pucat dan penuh kepanikan saat dia meraung dengan ganas, pencuri, seseorang baru saja mencuri harta karun yang penting. Ada kristal biru kecil di tangannya, yang berkedip tanpa henti. Apa? Iblis inti Sungai Ki Perunggu juga berseru kaget. Akan tetapi, ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengumpat atau bereaksi ketika ia melihat saudaranya telah berubah menjadi angin dan pergi ke bagian belakang toko. Tanpa menunggu lama, dia pun mengejar adiknya sambil mengancam, kalau pencuri itu kabur, lupakan saja nyawamu. Pemilik toko tentu tahu jika harta karun itu hilang,
maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya karena harta karun itu adalah sesuatu yang diinginkan Raja Iblis. Tapi bagaimana mungkin orang itu hanya memicu alarm tersembunyi, bukan alarm utama? Dia tidak percaya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perbuatannya sudah terlanjur dilakukan. Dia bukan orang yang mau menunggu ajal menjemput atau mengambil risiko. Dari pintu utama, dia melarikan diri, menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tahu jika kedua orang itu berhasil menangkap orang itu, dia tidak akan lolos dari hukuman dan melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Tanda pisah. S. Saat ini, bagaikan hantu saat melarikan diri. Dia dapat dengan jelas merasakan kultivator inti Sungai Ki Emas yang berjarak 200 meter darinya. Orang ini bereaksi terlalu cepat. Kalau bukan karena langkah kilatku, aku akan hancur kali ini. Yah, setidaknya aku tahu harta ini adalah tujuan mereka di sini. Suasana hati S langsung membaik saat dia mengira dia telah mencuri sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Raja Iblis. Dia tidak takut pihak lain mengejarnya. Langkah kilat tingkat menengahnya bukan hanya untuk pamer, dan kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada orang lain. Latihannya selama 2 tahun tidak sia-sia, dan dia yakin bisa melindungi dirinya sendiri bahkan jika keadaan menjadi kacau, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. S dengan cepat membuat jarak 300 meter antara dirinya dan pengejarnya. Namun, pada saat ini, S merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menggunakan indera surgawinya dan melihat orang lain itu secara mengejutkan mengikuti setiap langkahnya tanpa melewatkan satu pun. Dia juga melihat lidah seperti ular berkedip setiap detik dari jubah itu. Orang lain itu jelas merasakan sensasi surgawi dan tak dapat menahan diri untuk berseru, "Jadi, kamu seorang pembudidaya jiwa." Namun, saat berikutnya suaranya yang tenang terdengar, "Berikan padaku barang yang baru saja kau ambil, dan aku akan menganggap ini sebagai kesalahpahaman dan segera pergi. Aku dapat mengatakan bahwa kau setidaknya seorang kultivator inti sungai jiwa perak dengan indera jiwamu yang kuat, tetapi kau tidak sebanding denganku, dan kau tidak akan pernah bisa melarikan diri, jadi kembalikan saja barangku, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini." Orang ini aneh sekali, bagaimana dia bisa secepat itu bahkan berlari lebih cepat dari seorang kultivator inti Sungai Ki Emas dan aku tidak bisa merasakannya dengan indera bela dirinya. Kalau bukan karena kemampuan bawaan rasku, aku khawatir dia akan bisa lolos. Pikirnya muram sambil mengejar jejak S. Dia bertekad untuk mendapatkan harta karun itu kembali, atau dia tahu dia akan mati tragis bersama saudaranya, dan dia tidak bisa bersembunyi karena tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari Raja Iblis. S. Di sisi lain, akhirnya memahami betapa seriusnya situasi tersebut, dan dia tahu pihak lain tidak menggertak ketika dia merasakan bahwa dia datang tepat ke tempatnya berada dan mengambil rute yang sama dengannya. Siapa si orang ini dan bagaimana dia bisa melacak pergerakanku bahkan saat aku sedang sembunyi-sembunyi? Ini benar-benar yang pertama. S merasa situasi ini tidak masuk akal, karena ekspresinya berubah jelek. Ia tidak pernah menyangka, pada pencurian pertamanya, ia akan menghadapi hal seperti ini, dan ia harus mengakui bahwa mencuri dari orang penting tidak akan semudah yang ia kira lagi. Ada banyak hal aneh di sini, dan ia tidak lagi berurusan dengan manusia biasa. Ras-ras ini memiliki berbagai macam kemampuan dan jika dia bertemu dengan ras yang dapat membuat satu saja kemampuannya tidak berguna, dia akan berada dalam bahaya seperti sekarang. S berlari sambil berencana untuk menyingkirkan lintah ini. Bagaimana tepatnya dia mengikutiku? Pulse Celestial dapat memblokir denyut nadiku dan bahkan indera bela diri tidak dapat menemukan jejakku, jadi dia tidak melacakku dengan ini. Itu ada hubungannya dengan lidah seperti ular yang kulihat. S bukanlah ahli hewan, dan tidak mengetahui berbagai kemampuan binatang. Ia hanya memiliki pengetahuan dangkal tentang alam bawah, dan ingatan yang ia curi dari Pablo dan Buck juga tidak membantu. S tiba-tiba tersentak dari lamunannya karena ia tiba-tiba merasa lawannya itu entah bagaimana mempercepat lajunya dan jaraknya pun cepat menyempit. Ini gawat, aku harus segera memikirkan sesuatu. Jantung S berdegup kencang saat melihat sekelilingnya. Dia berlari melalui lorong-lorong sebisa mungkin untuk menghindari pengejarnya, tetapi tampaknya itu tidak ada artinya.
Jika saja aku bisa menyebabkan, tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepala S. Tanpa ragu-ragu lagi, ia mengeluarkan sebuah bom, alat pengalih perhatian favoritnya. Sekarang ia hanya memiliki 5 bom, termasuk yang ini di tangannya. Meskipun mereka tidak menimbulkan kerusakan sungguhan, mereka pandai menimbulkan keributan dan menarik perhatian. S dengan cepat menyalakan pin bom dengan petirnya dan melemparkannya ke sebuah gang dan menggunakan langkah petirnya secara maksimal. Setelah beberapa detik, terdengar suara ledakan besar, mengejutkan seperempat kota setan besi. Semua orang mengira bahwa ada yang menyerang kota itu, dan pasukan pengawal kota dengan panik menyerbu ke arah daerah yang diserang. Orang yang mengejar S pun mendengar ledakan keras itu karena dia sangat dekat dengan ledakan itu, dan jantungnya hampir melompat dari dadanya dan mengira seseorang tengah menyerangnya. Namun, dia tidak merasakan fluktuasi apapun dan tidak mengubah rutenya, atau dia akan kehilangan jejak S. Dia siap untuk pertarungan besar karena bagaimanapun juga dia akan mati. Tetapi tidak ada seorang pun di sana kecuali asap hitam, dan dia juga melihat banyak orang datang ke arah ini. Jadi, itu tipuan untuk menarik perhatian orang lain dan membuatku takut untuk mundur. Naif. Dia merendahkan dengan dingin. Tiba-tiba, kabut darah muncul dan menutupi seluruh sosok berjubah itu. Saat berikutnya, kecepatannya menjadi lebih cepat, tetapi auranya yang bersemangat menjadi kacau. Sekalipun aku harus membakar semua darahku, aku akan menangkapmu dan membuatmu membayarnya. Di balik jubah itu, sepasang mata ular buas bersinar dalam warna merah tua yang dipenuhi dengan nafsu darah. S juga menyadari rencananya untuk melukai pihak lain tidak berhasil dan kecepatan orang itu menjadi lebih cepat dan jantungnya berdebar-debar. Dia akhirnya punya ide lain, tetapi dia tidak ingin menggunakannya karena terlalu mahal, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang, atau dia harus menghadapi seorang pembudidaya inti sungai emas yang gila. Jika benda ini tidak sepadan, aku akan mencuri seluruh kota untuk menutupi kerugianku. S menggertakkan giginya dan mengirimkan, sistem, buka panel perajin rune surgawi untukku. Sama dengan. Panel perajin rune surgawi. Perajin rune peringkat, tingkat 3. Merek dagang pengrajin rune, koin. Rune crafter kalefon, simbol pencuri. Tanda pisah. Bagian jimat, buka kunci. Bagian arai, kunci. Bagian formasi, kunci. Bagian tidak diketahui, kunci. Sama dengan. S kembali mentransmisikan saat matanya berubah dingin. Buka bagian jimat, jimat duniawi. Bab 316. S kembali mentransmisikan saat matanya berubah dingin. Buka bagian jimat, jimat duniawi. Sama dengan. Bagian pembuatan jimat. Jimat surgawi tersedia, 9 tingkat 1 hingga tingkat 3. Jimat duniawi, tersedia, 20 tingkat 1 hingga tingkat 3. Tanda pisah. Jimat duniawi. Tingkatan, 1, 2, 3. Tersedia, 20. Tanda pisah. Paku pedang tanah, jimat serangan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 10 juta batu ki tinggi dan 100 TP. Tanda pisah. Panah api, jimat serangan jiwa, tingkat 1. Biaya pembuatan, 20 juta batu ki tinggi, 1000 batu ki puncak, dan 150 TP. Tanda pisah. Api yang membutakan, jimat serangan jiwa dan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 15 juta batu ki tinggi, 1000 batu ki puncak, dan 100 TP. Tanda pisah. Golem bumi, jimat serangan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 25 juta high stone dan 200 TP. Tanda pisah. Peluru air, jimat serangan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 5 juta high stone dan 50 TP. Tanda pisah. Peluru angin, jimat serangan jiwa, tingkat 1. Biaya pembuatan, 10 juta batu tinggi, 500 batu ki puncak, dan 100 TP. Tanda pisah. Penghalang air, jimat jiwa pertahanan, tingkat 1. Biaya pembuatan, 50 juta batu tinggi, 10.000 batu ki puncak, dan 500 TP. Tanda pisah. Tembok bumi,
jimat bela diri pertahanan tingkat 1. Biaya pembuatan, 40 juta batu tinggi, 5.000 batu ki puncak, dan 400 TP. Tanda pisah. Gale Slash, jimat serangan jiwa dan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 50 juta batu tinggi, 5.000 batu ki puncak, dan 450 TP. Tanda pisah. Ledakan api angin, jimat serangan jiwa dan bela diri, tingkat 1. Biaya pembuatan, 100 juta batu tinggi, 20.000 batu ki puncak, dan 1.000 TP. Tanda pisah. Perisai cahaya, jimat pertahanan jiwa dan bela diri, tingkat 2. Biaya pembuatan, 500 juta batu tinggi, 100.000 batu ki puncak, dan 1.500 TP. Tanda pisah. Belenggu es, jimat serangan bela diri, tingkat 2. Biaya pembuatan, 250 juta batu tinggi, 50.000 batu ki puncak, dan 1.200 TP. Tanda pisah. Earth Split, jimat serangan bela diri, tingkat 2. Biaya pembuatan, 300 juta batu tinggi, 75.000 batu ki puncak, dan 1.300 TP. Tanda pisah. Wind Roar, jimat serangan jiwa, tingkat 2. Biaya pembuatan, 150 juta batu tinggi, 25.000 batu ki puncak, dan 1.100 TP. Tanda pisah. Rantai emas, jimat serangan jiwa, tingkat 2. Biaya pembuatan, 500 juta batu tinggi, 150.000 batu ki puncak, dan 1.500 TP. Tanda pisah. Dark Mist, jimat serangan bela diri, tingkat 3. Biaya pembuatan, 300 juta batu tinggi, 90.000 batu ki puncak, dan 1.200 TP. Tanda pisah. Es tanah, jimat serangan bela diri, tingkat 3. Biaya pembuatan, 400 juta batu tinggi, 100.000 batu ki puncak, dan 1.300 TP. Tanda pisah. 100 pedang perak, jimat serangan jiwa dan bela diri, tingkat 3. Biaya pembuatan, 550 juta batu tinggi, 200.000 batu ki puncak, dan 2.000 TP. Tanda pisah. Ledakan api, jimat serangan bela diri, tingkat 3. Biaya pembuatan, 700 juta batu tinggi, 150.000 batu ki puncak, dan 1.700 TP. Tanda pisah. Wind Wild, jimat serangan jiwa, tingkat 3. Biaya pembuatan, 750 juta batu tinggi, 200.000 batu ki puncak, dan 1.800 TP. Sama dengan. Setelah mencapai peringkat tingkat 3 dalam pembuatan rune surgawi, dia membuka 5 jimat tingkat 2 dan 5 jimat tingkat 3, sedangkan 3 jimat surgawi tingkat 2 dan 3 jimat surgawi tingkat 3 berturut-turut, dan elemen terang dan gelap adalah elemen baru yang dia pelajari untuk dilambangkan. Namun, dia tidak menggunakan sistem untuk membuat jimat ketika dia melihat persyaratan dan harga. Meskipun dia tidak peduli dengan batu ki, dia peduli dengan poin pencuri. S berencana untuk membuat jimat ini sendiri, tetapi dia tidak memiliki beberapa bahan untuk jimat tingkat 3, dan itulah salah satu alasan dia datang untuk mendapatkan beberapa bahan juga. Namun, ia menghadapi musuh yang menyebalkan ini, dan sekarang ia tidak punya pilihan lain selain membuat dan menggunakan jimat-jimat ini dari sistem. Sekarang bukan saatnya untuk menyimpan poin pencuri, sekarang saatnya untuk menggunakannya tanpa henti. Sistem, berikan aku 1 jimat pedang paku tanah, 2 jimat panah api, 1 jimat api yang membutakan, 3 jimat peluru angin, 2 jimat dinding tanah, 5 jimat belenggu es, ledakan api angin. S segera memesan berbagai jenis jimat. Meskipun dia tidak pernah menggunakannya, dia tahu betul apa fungsinya, dan dia yakin dapat mengalahkan bahkan seorang kultivator inti sungai ki emas jika dia menggunakannya dengan benar dan dalam urutan tertentu. Sama dengan 35.800 poin pencuri, 5,3 miliar batu ki tinggi, dan 10,2 juta batu ki puncak telah berhasil dikurangi. 30 jimat telah dikirim ke ruang pencuri. Sama dengan. S sedikit sakit hati saat melihat gunung batu ki besar dan kecil menghilang dari ruang pencurinya. Ini pertama kalinya dia menghabiskan begitu banyak sekaligus. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkannya,
karena musuh hanya berjarak 200 meter darinya dan dengan cepat memperpendek jarak. Ledakan yang ditimbulkannya sebelumnya juga membuat para penjaga kota waspada, dan ia harus segera mengakhirinya lalu melarikan diri. S tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan orang ini, apalagi tentang saudaranya yang masih belum ditemukan. Namun, ia tidak lupa untuk mengawasinya juga. S segera memasuki gang yang berbahaya. Yang ini cukup sempit. Saat berikutnya, koin segi 5 hitam legam seperti giok berukuran 2 inci muncul di tangan S, yang sehalus giok dan tak seorang pun dapat mengira itu adalah jimat. Di satu sisi terukir simbol pencuri milik S, Dark Owl, sementara di sisi lainnya terukir lebih detail karena untaian simbol kecil yang indah di tepinya dan satu simbol bumi berada tepat di tengahnya. Ini adalah pertama kalinya S melihat koin jimat ini, dan bahkan dia harus mengakui ini adalah sebuah karya seni, dan dia tidak percaya diri untuk membuatnya sehalus dan seindah ini. Namun demikian, ini adalah barang konsumsi, dan dia dapat menghasilkan sebanyak yang dia inginkan selama dia membayar sistem dengan cukup. Di saat berikutnya, S menandainya dengan tanda surgawinya dan melemparkannya ke dinding samping. Sisi jimat koin itu langsung menempel di dinding sebelum sepenuhnya menyatu dengan kegelapan. Ini adalah salah satu fungsi koin jimat yang dibuat oleh sistem, Stealth and Camouflage, seperti jebakan, dan dengan tanda surgawi, S dapat memicunya kapan saja dia mau dalam jarak area 2 mil. Ini hanyalah fungsi jimat duniawi, belum lagi jimat surgawi, yang dapat dipicu dari radius 100 mil, dan itu juga tidak terdeteksi. Membayar hanya untuk fungsi-fungsi ini sepadan. Meskipun saya dapat membuatnya sendiri. Namun, saya tidak dapat mencapai efisiensi yang sama seperti sistem dan mungkin memperoleh setengah dari efeknya. S menaruh 9 koin jimat lagi di lorong, dan dia merasa puas dengan koin-koin itu dan pilihan jimatnya. Dia tahu hanya indera bela diri atau indera jiwa dari kultivator alam jiwa yang mungkin dapat mendeteksi jimat-jimat tersembunyi itu, jadi dia tidak perlu khawatir orang ini akan menemukannya. Dia juga mengambil 2 jimat pertahanan dan menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Lebih jauh, dia masih merasa ini belum cukup dan menempelkan 2 lagi. Untuk berjaga-jaga, dia menempelkan 1 lagi dan akhirnya merasa tenang. S tidak perlu menunggu lama sebelum pengejarnya akhirnya mencapai pintu masuk gang dan berhenti. Orang itu menatap sosok S yang berkerudung gelap, yang berdiri di seberang gang dengan mata ular merah menyala yang penuh dengan niat membunuh. Dia tidak melangkah maju begitu cepat karena dia memiliki banyak pengalaman bertarung dan menghadapi banyak situasi mematikan sebelumnya. Ia tahu lawannya adalah seorang pengolah jiwa, dan tidak akan menyerah begitu saja karena ia menyukainya dan lembaganya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi setelah menggunakan peningkatan indera bela dirinya, ia tidak menemukan jebakan atau tipu daya apapun. Namun dia tetap tidak mau melangkah maju karena dia membabi buta mempercayai instingnya dan berkata dengan suara serak, berikan saja barang yang kamu ambil dari toko itu, dan aku akan pergi. Dia benar-benar tidak ingin bertarung sekarang setelah merasakan bahaya dan berubah pikiran untuk membalas dendam. Kenapa kau tidak berbalik saja dan pergi? Aku akan menganggapnya sebagai bantuan, kata S dengan suara Pablo yang kuat. Dia tidak menyangka orang ini akan berhenti tepat di luar gang dan mulai mengambil perdamaian. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak punya pilihan lain dalam masalah ini, atau aku mungkin benar-benar mempertimbangkannya. Mengapa kau tidak membantuku dan memberiku barang yang baru saja kau ambil? Aku akan menggantinya dengan batu ki tingkat tinggi, kata pria bermata ular itu sambil menatap S dengan dingin. Dia dengan hati-hati menggunakan indera tajamnya untuk melihat apa yang S coba capai. Batu ki kelas 1 tinggi, ya, bukankah kamu orang yang murah hati? S mencibir sebelum menjawab dengan dingin, bagaimana kalau aku memberimu tawaran yang sama? Sudah kubilang aku tidak punya pilihan dalam hal ini, atau aku benar-benar mempertimbangkannya. Dia menolak tanpa berkedip. Pada saat ini, pria bermata ular itu akhirnya merasakan sesuatu yang salah dan dengan cepat menggunakan ki biru tua ke penghalang dan berkata dengan dingin. Trik remehmu tidak akan berhasil padaku. Akan tetapi, ia tetap tidak beranjak dari tempatnya dan tetap berdiam diri sambil terus menggunakan penghalang.
Mata Es mengerut ketika kemampuan benang jiwanya terlihat dan gagal untuk pertama kalinya. Bab 317. Mata Es tampak kontras saat skill benang jiwanya terlihat dan gagal untuk pertama kalinya. Selama bertahun-tahun, benang jiwa Es seperti keterampilan yang tak terkalahkan, dan itu tidak pernah mengecewakannya sebelumnya. Namun, orang bermata ular ini telah melihatnya dan memblokirnya. Es ingin mencopet cincin penyimpanan iblis ini, sehingga ia dapat membuat semua kartu trufnya tidak berguna, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali bertarung. Namun tampaknya ia sangat meremehkan berbagai ras di dunia langit keemasan dan meremehkan ras hegemoni kedua, ras iblis, terlalu berlebihan. Sistem membuat 30 jimat lagi seperti pesanan saya sebelumnya dan menambahkan 5 jimat perisai cahaya lagi kali ini dengan cepat. Es tahu ini bukan saat yang tepat untuk menghemat poin pencuri dan segera memesan satu set jimat baru. Kali ini dia membayar 50.800 poin pencuri lebih dan sejumlah besar batu ki untuk 35 jimat baru ini. Iblis bermata ular itu menatap Es dengan dingin dan ingin melihat wajahnya di balik tudungnya, tetapi sayang, dia tidak bisa, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Lebih jauh lagi, dia sekarang 90% yakin bahwa lorong di antara mereka adalah jebakan raksasa, dan bahaya tersembunyi yang dia rasakan mungkin adalah lorong ini. Itulah sebabnya dia yakin, selama dia bisa menghindari lorong ini, peluangnya untuk mendapatkan harta karun itu kembali akan meningkat pesat. Dia juga menunggu kedatangan saudaranya karena itu akan meningkatkan peluang mereka berkali-kali lipat. Sulit untuk berhadapan dengan seorang kultivator jiwa, terutama seseorang seperti di depannya, yang bisa menghindarinya. Pada saat ini, Es tiba-tiba melangkah masuk ke dalam gang dan mata iblis bermata ular itu menyipit. Sekarang, dia punya pikiran lain karena jika gang ini adalah jebakan, maka orang ini tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Lagi pula, jika dia memicu jebakan sekarang, pencuri ini juga akan terpengaruh olehnya. Es tetap tenang dan tenang setelah sesaat terkejut dan memutuskan untuk melangkah masuk ke gang saat dia merasa pengejarnya terlalu berhati-hati dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyesatkannya, atau dia harus memikirkan cara lain untuk menyingkirkannya, yang tidak dia miliki saat ini. Es juga merasa orang ini membuang-buang waktu dan dengan cepat menyimpulkan bahwa dia sedang menunggu rekannya, dan dia tahu akan sulit untuk menghadapi dua iblis dengan kemampuan aneh bersama-sama. Terutama ketika iblis ini berada di tahap inti sungai emas. Dia percaya diri dalam berhadapan dengan seorang kultivator inti sungai perunggu atau inti sungai perak, tetapi inti emas adalah masalah lain, dan dia tidak percaya diri dalam berhadapan dengan seorang kultivator inti sungai emas tanpa jimat dan serangan diam-diam. Itulah sebabnya dia mengambil risiko dengan melangkah ke dalam jangkauan serangan jimat, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang atau iblis ini akan mengejarnya pada akhirnya dan pada saat itu dia tidak akan berada dalam posisi yang menguntungkan seperti sekarang. Karena trik remeh tidak akan berhasil, mari kita lihat apakah pedangku bisa melakukannya. Es berkata pasif saat sesaat kemudian dua pedangnya, yang panjang dan yang pendek, berwarna gelap muncul di tangannya. Iblis bermata ular itu sedikit terkejut dan tercengang saat melihat pencuri ini akan melawannya padahal dia tahu kalau pencuri itu lebih kuat darinya dalam satu tahap, dan itu bukan tahap biasa, melainkan tahap puncak inti sungai emas. Meskipun demikian, ia merasa ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan orang ini dan mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Karena ia tahu jika ia berhadapan dengan pencuri pembudidaya jiwa yang kultivasinya lebih rendah darinya dalam pertempuran tatap muka, ia pasti akan menang. Dia juga mengira pencuri ini mungkin sudah kehabisan akal, jadi dia ingin berjuang sampai akhir, dan dia tidak merasa aneh. Pada akhirnya, meskipun sangat berhati-hati, dia melangkah masuk ke dalam gang. Pedang panjang berwarna merah tua muncul di tangannya yang memancarkan perasaan haus darah. Raut wajah Es tampak serius melihat pedang lebar berwarna merah tua itu karena hawa nafsu membunuh yang begitu kuat. Entah sudah berapa banyak darah yang terkuras oleh pedang itu, lagi pula lawannya itu sangat berhati-hati. Namun, dia tahu dia tidak bisa menghindari pertarungan ini, dan dia juga harus mengakhirinya dengan cepat sebelum iblis lainnya datang. Tiba-tiba, iblis bermata ular itu mengacungkan pedang lebarnya dan bilah pedangnya yang berwarna merah tua langsung bersinar dengan kilauan merah gelap,
dan dia mengayunkannya ke arah es seperti palu. Jantung es berdebar kencang saat merasakan tekanan mematikan dari bilah pedang besar itu dan pedang pendek itu pun lenyap dari tangannya, digantikan oleh koin gelap berbentuk pentagon. Iblis bermata ular itu juga menyadari perubahan ini, tetapi dia tidak menghentikan serangannya dan menutupi dirinya dengan penghalang ki elemen yang kuat. Dia tidak tahu koin apa itu, tetapi dia yakin bahwa senjata kelas menengah 2 miliknya dapat dengan mudah menembusnya atau bahkan melindunginya jika diperlukan. Koin segi 5 gelap di tangan es langsung lenyap dari udara tipis, lalu 100 pedang perak muncul dan menghujani iblis bermata ular itu bagai cahaya perak, benar-benar membuatnya lengah. Sebuah jimat. Jantung iblis bermata ular itu berdebar kencang saat akhirnya ia memahami asal-muasal pentagon kecil berwarna gelap itu. Ia jelas tahu tentang jimat, tetapi ia belum pernah melihat jimat seperti yang baru saja digunakan pencuri ini. Meskipun jimat biasa ditemukan di benua iblis yang perkasa dan orang dapat membelinya dari toko-toko besar di kota-kota tingkat adipati, tetapi harganya terlalu mahal, dan bahkan yang paling umum, jimat bintang 1 dijual seharga 1000 batu ki kelas 1 rendah. Adapun jimat yang baru saja digunakan es, 100 Silver Swords, jimat tingkat 3, iblis mata ular itu tahu bahwa itu sama sekali bukan jimat biasa. Dia merasakan ketakutan di dalam jiwanya. Ini juga berarti ini adalah jimat yang berisi serangan jiwa yang sama sekali bukan jimat biasa dan mungkin dijual seharga puluhan ribu batu ki tingkat 1 puncak. Namun, tidak ada yang akan menjual jimat jiwa meskipun itu adalah jimat bintang 1 karena jimat itu sama langkanya dengan jimat pembudidaya jiwa dan meskipun dibuat oleh perajin rune dan ki jiwa. Jimat tipe jiwa terlalu sulit dibuat karena dibuat dengan bahan tipe jiwa. Itulah sebabnya iblis ini sangat terkejut saat merasakan teror dari jimat unik ini dan dengan cepat mengayunkan pedang lebar berwarna merah tua miliknya ke arah pedang-pedang perak tersebut untuk melindungi dirinya. Sebab jika salah satu dari pedang-pedang itu berhasil melukainya, luka tersebut akan sama seperti luka jiwa dan sangat mempengaruhi pikiran dan jiwanya. Dia pasti akan binasa saat itu. Dia bahkan menyesali telah melawan es secara langsung sekarang dan mengutuk nasibnya karena bertemu dengan seorang pembudidaya jiwa yang kaya. Es sangat gembira saat merasakan emosi kecewa lawannya, dan dia tahu strateginya untuk bertarung dengan jimat dan menggunakan jimat 100 pedang perak adalah keputusan yang sangat tepat. Es dengan cepat mengacungkan pedang panjangnya dengan kilatan keputusasaan dan menebasnya ke arah pinggang lawannya, yang terbuka lebar setelah dia memblokir serangan jimat itu. Iblis bermata ular itu pun merasakan adanya bahaya yang mengancam, dan dia tahu jika dia mencoba menghindarinya sekarang dia pasti akan terluka oleh sedikitnya 20 pedang perak, yang akan langsung membunuhnya. Bajingan licik, umpatnya saat cincin penyimpanannya menyala dan perisai bundar biru perak setinggi 1 meter muncul tepat di antara pedang es, dengan cepat melindunginya dari luka fatal. Pedang panjang berwarna hitam milik es beradu dengan perisai berwarna biru perak dan seketika mengeluarkan percikan api berisi petir hitam. Setidaknya perisai 2 tingkat rendah. Es cepat-cepat memberitahu perisai itu karena tidak banyak harta yang dapat menangkis pedangnya. Yah, sebenarnya akulah yang ingin mengakhiri pertarungan ini tanpa menggunakan lebih banyak jimat, tetapi tampaknya aku harus membayar harganya untuk berhadapan dengan seorang veteran. Es dengan tegas menarik kembali pedang panjangnya dan berbalik, berlari menuju pintu keluar gang. Iblis mata ular mengira dia mencoba melarikan diri saat dia sibuk menghadapi serangan jimat. Namun dia juga merasa lega karena dia bisa sepenuhnya fokus menghadapi serangan jimatnya sekarang, dan dia bisa menemukan es lagi setelahnya dan membuatnya membayar. Dia tidak akan tertipu lagi, dan dia hampir yakin bahwa es tidak memiliki jimat seperti ini lagi padanya. Dan itu adalah kartu truf terakhirnya, jadi dia semakin yakin untuk menangkapnya setelah mengatasi situasinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya langsung melemparkan iblis bermata ular ini ke jurang teror. Pada saat ini, simbol burung hantu kecil tiba-tiba berkelebat tidak jauh darinya, dan koin pentagon lainnya berubah menjadi 100 pedang perak dan langsung menghujani punggungnya. Akhirnya dia menyadari sesuatu. Memasuki gang itu mungkin adalah kesalahan terbesar dan terakhir yang pernah dia buat dalam hidupnya. Bab 318. Pada saat ini, simbol burung hantu kecil tiba-tiba berkelebat tidak jauh darinya,
dan koin pentagon lainnya berubah menjadi 100 pedang perak dan langsung menghujani punggungnya. Akhirnya dia menyadari sesuatu. Memasuki gang itu mungkin adalah kesalahan terbesar dan terakhir yang pernah dia buat dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyangka pencuri ini memiliki dua jenis jimat serangan jiwa yang sama, yang dapat dianggap sebagai barang mewah bahkan di King Domain. Meskipun dia terkejut, jimat itu hanya bertahan sesaat. Ia telah mengalami banyak kesulitan hidup dan mati, dan ini dengan cepat membantunya tetap tenang dan berpikir rasional. Perisai biru perak itu dengan cepat bermanuver di udara dan langsung muncul di punggungnya. Namun, dia tahu perisai ini tidak dapat menghalangi semua cahaya pedang perak, dan dia harus membayar harganya apapun yang terjadi. Dia tidak dapat melarikan diri tanpa terluka. Terlebih lagi, kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah meninggalkan gang ini karena dia dapat mengetahui semua jebakan itu mungkin tersembunyi di sini ketika dia melihat tindakan S yang langsung mundur saat dia sedang sibuk. Dia ingin pergi dari sini secepat mungkin dan dia akan segera berlari ke arah yang berlawanan dengan S tanpa perlu khawatir akan cedera lagi. Dia yakin akan menyelamatkan hidupnya setelah lolos dari malapetaka ini. Adapun harta karun di tangan S, dia tidak peduli lagi. Hidupnya lebih penting. Jika dia melaporkan apa yang terjadi dan penemuannya tentang S, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Atau jika dia tetap di sini, dia tidak akan mendapatkan kemewahan itu. Dia paham betul, para penanam jiwa jauh lebih mematikan jika mereka merusak jiwamu atau mengetahui jiwamu terluka, dan dia tidak ingin mengalaminya sendiri. S jelas melihat lawannya ingin melarikan diri dan menyerahkan harta karun itu, dan dia tidak terkejut sedikit pun oleh hal ini, karena siapapun akan mencoba mempertahankan hidupnya dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, dia telah menggunakan dua jimat mahal, dan musuhnya adalah musuh terkuat yang pernah dia temui kecuali Gordon, yang terlalu kuat untuk memberinya kesempatan bertarung. S tidak ingin membiarkan tipe pria yang berpengalaman dan tegas ini lolos, sehingga dia bisa kembali menggigitnya di masa mendatang, dan itu juga akan mengungkapkan keberadaannya kepada Raja Iblis terlalu cepat. Kalau saja kedua orang ini tidak mengetahui tentangnya, dia akan merasa lebih tenang, tetapi iblis ini sudah melihat jimatnya dan bereaksi dengan tegas, yang mana memberi S alasan lebih untuk menyingkirkan masalah di masa depan ini. Ice Shackles, Earth Wall, Air Ten Sword Speakers, Fire Arrow, Wind Bullet, dan Fire Wind Explosion, aktifkan. S langsung mengaktifkan 6 amulet tersembunyi lainnya di gang tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan membiarkan orang ini lolos, apapun yang terjadi. 6 simbol burung hantu hitam berkelebat ke berbagai arah di dinding gang dan segala macam ki perkawinan dan ki jiwa bergejolak sebelum menciptakan keterampilan kuat yang instan. Hati iblis bermata ular itu menjadi dingin ketika dia merasakan semua fluktuasi ki baru di sekelilingnya, dan dia tahu lawannya memiliki lebih banyak jimat, dan dia tidak berniat membiarkannya pergi hidup-hidup. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Matanya yang bersinar berubah menjadi merah saat dia memuntahkan banyak kabut darah sebelum menutupi seluruh tubuhnya. Jubah gelap di tubuhnya juga berubah menjadi abu di bawah kabut merah yang mengerikan itu dan sosok tinggi kekar pun terungkap. Mata S menyipit saat melihat kepala iblis itu ditutupi sisik-sisik berkilau bagaikan berlian merah tua dan tidak ada sepasang tanduk di kepala iblisnya, yang merupakan ciri khas ras iblis. Namun S tidak sempat memikirkannya karena dia merasakan aura lawannya langsung meroket setelah menyerap kabut merah itu dan sangat dekat dengan alam jiwa ki. Tanpa ragu, dia mengaktifkan 3 jimat serangan jiwa terakhir juga. Jika aku tidak membawamu ke neraka hari ini bersamaku, aku tidak akan menjadi naga. Suaranya yang berat dan serak dipenuhi dengan kebencian dan haus darah. Dia telah menghabiskan seluruh darahnya yang penting untuk mendapatkan peningkatan kekuatan sementara, dan dia tahu dia akan mati setelah benar-benar menghabiskan kekuatan ini. Namun dia tidak peduli lagi dengan hidupnya karena dia telah menggunakan jurus bunuh diri ini. Yang dia pedulikan hanyalah membawa pencuri yang telah memojokkannya bersamanya dan memaksanya untuk mengambil langkah ini. Namun, sekarang pikirannya dipenuhi kegilaan, dan dia tidak lagi peduli untuk menangkis semua serangan jimat itu. Dia langsung menyerang S, menghancurkan rantai es dan paku pedang tanah yang gagal menembus kulitnya.
Jantung S berdebar kencang saat melihat wajah ganas seperti ular yang dipenuhi kegilaan dan niat membunuh menyerangnya tanpa mempedulikan semua serangan mengerikan itu, dan tampaknya itu berhasil juga. Jimatnya tampak tidak berguna saat ini. Dia melihat pedang lebar berwarna merah tua di tangan iblis yang menyerupai ular itu melepaskan ki berwarna merah berasap, yang berarti kematian. Tanpa ragu, S melemparkan 2 jimat ledakan angin api lagi. Dia tahu lari bukanlah pilihan saat ini karena lawannya dapat dengan mudah mengejarnya dalam keadaan seperti itu, dan juga merupakan kerugian untuk membelakangi lawannya saat ini. Seluruh tubuh iblis berwajah ular itu penuh dengan luka dalam dan kulit hangus. Auranya hampir meledak dan hatinya sedingin es, tetapi dia masih terus menyerang dengan segenap tenaganya. Walaupun dia terlihat kebal terhadap serangan bela diri, hal yang sama tidak berlaku untuk serangan jiwa, tetapi dia masih ingin menebas pedang lebarnya ke kepala es yang berkerudung bahkan jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan sebelum mati. Pada saat ini, 2 koin segi 5 gelap muncul di hadapan mata ularnya yang merah, dan yang dia lihat hanyalah seekor burung hantu berkelebat dengan kilauan gelap di hadapan matanya yang dipenuhi dengan api kemasan. Ledakan, ledakan. 2 suara ledakan keras lainnya bergema dalam kekosongan itu, dipenuhi desisan angin. Sebuah penghalang cahaya berbentuk kubik muncul di sekitar es, menyelimuti dirinya sepenuhnya dan menyelamatkannya dari ledakan jarak dekat. Tepat pada saat ini, seluruh gang berubah menjadi puing-puing dan bahkan rumah-rumah dalam radius 20 meter berubah menjadi reruntuhan karena jimat kuat milik es. Namun, es sama sekali tidak terpengaruh oleh hal lain. Ia hanya fokus pada iblis berwajah ular, yang telah lenyap menjadi debu dan asap. Ia bisa merasakan auranya cukup rapuh saat ini, seperti lilin yang berkedip-kedip. Namun, es tidak berani ceroboh, dan dia tahu batas penghalang cahaya ini hanya 10 detik, tetapi dia dengan cepat menghilangkannya dan memasuki mode siluman. Dia yakin lawannya tidak akan bisa merasakannya lagi setelah terluka sejauh ini, dan dia sudah diambang kematian. Setelah debu mereda, es tercengang saat melihat sesosok humanoid berlutut sementara salah satu tangannya telah hilang sepenuhnya dan sebuah pedang lebar tergeletak beberapa sentimeter darinya dan orang dapat melihat tangan yang terputus di gagangnya yang panjang. Mata iblis berwajah ular itu tidak bersinar lagi dan hampir tidak bernyawa. Es akhirnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung selama ini, dan lawannya juga tetap hidup, meskipun sudah hampir mati. Dia masih hidup setelah menerima pukulan seperti ini. Es tahu jika dia hanya punya 1 atau 2 jimat, dia tidak akan pernah bisa keluar tanpa cedera dari pertarungannya, dan tidak bisa tidak berpikir bahwa dia masih terlalu kurang pengalaman dan lemah. Namun, pemenangnya menjadi pencuri, yang kalah menjadi raja. 1. Pada saat ini, bibir iblis berwajah ular itu bergerak sedikit gemetar dan terdengar suara lemah namun memohon. Tolong, ampuni, saudaraku. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum cahaya sekecil apapun di matanya memudar dan berubah menjadi dingin. Es tidak dapat menahan rasa hormat dan kagumnya terhadap musuh yang satu ini, yang bahkan diambang kematian, tidak melupakan kerabatnya. Dia mungkin berjuang mati-matian karena saudaranya juga, pikir Es dengan sedikit kesedihan. Pada saat ini, suara sistem bergema dalam benaknya. Sama dengan. Membunuh tahap inti sungai Ki Emas, naga darah. Hadiah, 10.000 EXP. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 3. Ekspresi, 31.020 per 50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Sama dengan. Namun, Es sama sekali tidak gentar dengan hal itu dan keluar dari mode sembunyi-sembunyinya sambil berkata dengan dingin dan nada lembut, mengapa kau tidak menolongnya? Tidak ada jawaban yang datang seolah-olah dia berbicara ke udara, tetapi Es tetap melanjutkan, kau ada di sini sejak dia memasuki gang, tetapi kau tidak mengulurkan tangan membantu bahkan ketika dia hampir mati. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya jika dia tahu saudaranya bahkan tidak merasakan apapun ketika dia meninggal, dan dia tewas dalam pertempuran demi dirimu. Sungguh tragis. 1. Istilah sebenarnya adalah, pemenang menjadi raja,
yang kalah menjadi pencuri. Bab 319. Es langsung menghilang dari tempatnya sebelum menyimpan cincin penyimpanan iblis ini, pedang lebar merah tua, dan perisai biru perak. Anehnya, dia tidak menuju tempat persembunyiannya, tetapi bergerak ke arah yang berlawanan. Es meninggalkan mayat naga tersebut, sehingga orang banyak yang mendekat dapat dengan mudah menemukannya. Kalau saja dia mau, dia bisa saja menghancurkan atau menyimpan tubuh naga ini dan menyingkirkannya lain waktu. Namun, dia tidak melakukannya karena dia ingin yang lain mengetahuinya dan ini mungkin akan menyebabkan masalah bagi Raja Iblis di belakang rekan naga ini. Karena tidak banyak ras seperti naga di benua iblis yang perkasa, akan mudah diketahui siapa bawahan naga ini begitu seseorang yang berwenang mulai menyelidikinya. Meskipun itu tidak cukup untuk melukai Raja Iblis, namun itu cukup untuk menimbulkan ketegangan di antara dua Raja Iblis dan menimbulkan kecurigaan mengapa mata-mata ini bertindak begitu berani di wilayah kekuasaan Raja Iblis lain. Terlebih lagi, Es memiliki harta karun yang sedang diincar Raja Iblis. Dengan melakukan hal tersebut, harta karun itu tidak akan menarik perhatian pada dirinya bahkan jika ia memulai rencana besarnya untuk mencuri di sekitar kota iblis besi. Tidak seorang pun mungkin akan percaya bahwa seorang pencuri biasa membunuh seorang kultivator tahap inti sungai Ki Emas yang kuat karena siapapun dengan kecakapan seperti ini tidak akan merendahkan diri ke tingkat pencuri. Itu sungguh tidak masuk akal. Namun Es tahu saat ia menunjukkan kehebatannya dan kemampuannya dalam mencuri, ia akan mengubah pandangan semua orang terhadap seorang pencuri dan saat itu akan banyak yang mengejarnya seperti yang terjadi di dataran rendah. Meski begitu, Es tidak khawatir tentang hal itu, karena semua dugaannya bisa saja salah dan insiden ini mungkin tidak sampai ke tingkat itu sama sekali. Yang lain mungkin berpikir ini hanya pertarungan antara kultivator nakal dan mengubur insiden ini setelah keributan. Namun kedamaian di kota setan besi ternyata tidak akan bertahan lama, dan suku setan besi mungkin akan menjadi pihak yang paling menderita jika mereka tidak bereaksi dengan hati-hati kali ini. Tepat pada saat ini, Es bergerak dengan kecepatan penuh sambil melintasi gang-gang seperti hantu. Setelah itu, Es akhirnya melihat bayangan yang kabur dan bibirnya tersenyum kaku, 100 Shadows Mirage. Pedang hitam pekat itu bergerak pada saat ini dalam lengkungan gelap yang indah, dan 100 bayangan pedang yang dipenuhi petir hitam langsung menghujani bayangan kabur itu bagai kilat. Bayangan yang kabur itu seakan merasakan datangnya bahaya dan segera berusaha menghindar, namun sayang, gagal dan seketika itu pula ia terbenam dalam bayang-bayang pedang, mengerang kesakitan dan tak percaya. Suara memohon dan ketakutan terdengar saat ini, "Senior, tolong ampuni aku." Suara yang menggetarkan ini jelas merupakan rekan kultivator inti sungai Ki Perunggu dari naga yang telah meninggal dan juga saudara-saudaranya. Seperti yang dikatakan Es, orang ini telah mencapai tempat pertempuran dengan cepat, tetapi dia tidak bergabung atau membantu yang lain dan hanya diam mengamati dari kejauhan. Ketika ia melihat abangnya hampir mati, ia pun kabur tanpa berpikir dua kali. Ia juga tidak memperlihatkan sedikit pun emosi kesedihan atau kebencian, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan kematian abangnya sendiri. Namun, bagaimana ia bisa lolos dari deteksi Es? Kakaknya mungkin juga sudah merasakannya sejak lama, tetapi tidak mengatakan apapun dan bahkan memohon agar ia diselamatkan saat menghembuskan napas terakhirnya. Es tentu saja merasa jijik dengan orang ini dan mengejarnya. Orang ini sama sekali tidak mengancamnya. Es tanpa ekspresi melihat sosok berdarah berlutut tepat di depannya sambil memohon agar dia diselamatkan. Jubahnya juga robek oleh serangan Es dan wajahnya yang seperti ular juga terlihat, yang juga menandakan bahwa dia benar-benar berasal dari ras yang sama, naga. Es bertanya dengan dingin saat ini, "Mengapa kamu tidak membantunya?" Naga inti sungai Ki Perunggu tentu saja ketakutan setengah mati ketika entah bagaimana ia ditemukan oleh orang yang bahkan membunuh saudaranya yang kuat, dan sekarang ia hanya seekor ikan di talenan karena ia tidak sekuat saudaranya dan orang ini terlalu kuat bahkan untuk melarikan diri. Itu situasi yang tidak ada harapan, meskipun saudaraku tahu senior sangat kuat, dia masih berani melawan senior, dia pantas mati. Aku tidak ingin menyinggung senior, jadi aku tidak mengganggu senior dan pergi begitu saja. Wajahnya mengerikan dan dipenuhi ketakutan saat dia berbicara. Benarkah?
kata S dengan tenang. Ya. S menggelengkan kepalanya dan mendesah, kau berbohong. Iya, tidak masalah, kau bisa saja mengatakan yang sebenarnya kepada kakakmu secara langsung. Kalau saja dia sedikit lebih kuat, dia mungkin bisa menyelidiki jiwanya, tetapi dia bisa merasakan jiwa naga ini lebih kuat darinya, jadi dia memutuskan untuk menghabisinya. Tidak, dia meraung dengan enggan dan akhirnya memutuskan untuk berjuang sampai akhir, karena pihak lain tidak berencana untuk mengampuni dia, tidak perlu memohon. Dia ingin mengambil harta karun, tetapi langsung merasa ngeri saat merasakan cincin penyimpanannya kini hilang. Sebelum dia bisa memahami apa yang telah terjadi, ribuan bayangan pedang tiba-tiba muncul tepat di atasnya dan gelombang pasang langsung menelannya seluruhnya pada saat berikutnya. S menerima dua pemberitahuan baru saat ini. Sama dengan. Jumlah pencopetan berhasil, 1. Total hadiah, 10.000 TP. Pencurian tingkat rendah, 1. Tanda pisah. Poin pencuri, 1.461.850. Tanda pisah. Pencurian tingkat rendah, 2.748. Tanda pisah. Membunuh inti sungai Ki Perunggu, naga darah. Hadiah, 1000 EXP. Tanda pisah. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 3. Ekspresi, 32.020/50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000/50.000. Sama dengan. S tidak terlalu memerhatikan pemberitahuan yang diharapkan ini dan merenung. Jadi, bukan iblis, ya. Mereka mungkin salah satu ras yang berada di bawah ras iblis, ras naga. Ras ini dapat mendeteksiku bahkan dengan kemampuan silumanku yang tidak berdenyut. Aku harus lebih berhati-hati tentang ras ini di masa depan dan mempelajari lebih lanjut tentang semua ras yang berada di bawah ras iblis lainnya. S hanya tersenyum kecut saat dia berpikir masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia ini dan berhenti memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya untuk saat ini. Dia dengan dingin melirik untuk membaurkan mayat naga dan meninggalkan area itu, meninggalkan mayat ini untuk para penjaga kota juga. Haruskah aku melanjutkan rencanaku semula? Seluruh kota mungkin akan waspada besok malam, dan malam ini masih panjang. Para penjaga akan sibuk menangani masalah ini terlebih dahulu, meninggalkan pasar sama sekali tanpa penjagaan. S tersenyum licik dan kembali menuju area pasar. Sedangkan untuk kotak kayu, dia hanya memutuskan untuk melihatnya saat kembali ke tempat persembunyian dan juga menyortir cincin penyimpanan pada saat itu juga. Ini adalah malam pencurian dan juga pintu masuk Sky Stealer ke benua iblis yang perkasa. Tanda pisah. Di sisi lain kota setan besi. S benar-benar tepat mengenai situasi yang dihadapinya karena setelah keributan yang ditimbulkannya saat bertarung dengan inti sungai emas naga, seluruh resimen penjaga kota iblis besi bergerak, dan mereka akhirnya mencapai tempat pertempuran. Bahkan penduduk berkumpul di sana, menciptakan kerumunan besar. Ketika semua orang menemukan mayat naga, mereka merasa ngeri karena mengira ada ras luar yang menyusup ke kota mereka dengan niat jahat. Tanpa disadari, S menjadi pahlawan di hati para iblis ini karena ia berhasil mengatasi ancaman ini dan pergi tanpa meminta imbalan atau penghargaan apapun. Tepat pada saat ini, ketika kerumunan menjadi gila karena masalah ini, sebuah suara yang mengesankan terdengar, "Semua orang, silakan mundur sejauh 50 meter dari tempat pertempuran dan jangan khawatir, makhluk ini adalah naga, dari ras budak ras iblis kita. Dia bukan penyusup ke benua kita. Dia mungkin menjadi jahat dan mencoba merampok seseorang, tetapi bertemu dengan seorang ahli dari ras kita dan mencapai akhir yang pantas baginya." Setan tinggi berpakaian baju besi emas dengan kulit emas dan tanduk muncul, diikuti oleh para penjaga kota. Dia adalah komandan resimen penjaga kota besi. Semua orang akhirnya merasa lega ketika mendengar ini hanya seorang budak yang menjadi jahat dan mengutuk seluruh ras naga karena tidak tahu berterima kasih dan menjadi pengkhianat. Namun, yang tidak diceritakan oleh komandan ini kepada semua orang adalah bahwa ras naga merupakan kaki tangan Raja Iblis dan menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak berani menyuarakan kebenaran ini, atau itu sama saja dengan menunjuk langsung jarinya ke arah Raja Iblis.
Dia menyerahkan masalah ini kepada atasannya, dan dia tahu ini adalah masalah besar bagi kota setan besi. Pertama, pencuri gila, dan sekarang jejak Raja Iblis lainnya. Mengapa suku Iblis besi menghadapi semua kesengsaraan ini? Apa yang telah kita lakukan salah? Sang komandan meratap dalam-dalam. Namun, yang tidak ia ketahui adalah ini hanyalah awal dari bencana bagi kota Iblis besi dan masalah sesungguhnya akan datang pagi ini ketika nama seorang pencuri akan diketahui oleh ras Iblis dan menjadi salah satu legendanya. Bab 320. Malam kejadian akhirnya berlalu di kota setan besi dan dunia menyambut fajar baru, tetapi bagi kota setan besi, hari itu ditakdirkan menjadi hari yang tak terlupakan. Saat ini, hampir seluruh kota mengetahui tentang pertarungan tadi malam. Namun, hal ini tidak menghalangi pasar kota, yang merupakan pusat ekonomi dan prestise kota setan besi. Para pedagang tidak peduli dengan perkelahian antar petani selama perkelahian tersebut tidak menghalangi atau melibatkan mereka. Mereka hanya ingin menghasilkan uang dan mendapatkan reputasi. Sepertinya kota setan besi tidak lagi seperti dulu. Bahkan seorang budak pun berani bersikap tidak tahu malu di sini sekarang. Seorang iblis berwajah keriput tengah tenggelam dalam pikirannya saat ini sambil duduk di sebuah kereta mewah besar yang ditarik oleh dua binatang iblis yang sedang bergerak menuju pasar kota iblis besi. Jika Duke Livy bersikap tegas seperti yang diisukan, dia mungkin akan mengganti suku setan besi dengan diam-diam memberi perintah untuk menantang mereka. Aku harus mengevakuasi toko dan keluargaku dari kota setan besi, untuk berjaga-jaga jika tantangan itu benar-benar terjadi. Kota itu akan berubah menjadi medan perang. Selain itu, sudah saatnya bagi saya untuk pindah ke kota setingkat adipati dan mengembangkan bisnis saya. Saya telah mengamankan jumlah batu ki yang diperlukan untuk membeli properti yang luas dan reputasi saya juga telah mencapai ambang batas bagi saya untuk membuka toko di kota setingkat adipati. Iblis berwajah keriput ini merupakan pedagang yang terkenal dan cukup tersohor karena barang-barangnya yang bermutu premium di pasar kota iblis besi, serta cukup disegani di kalangan pedagang di wilayah kekuasaan iblis lautan. Di benua iblis yang perkasa, pedagang tidak dapat membuka toko sesuka hati, di mana saja. Pertama, Anda harus kaya, dan kedua, Anda harus sangat terhormat dan populer. Hanya dengan begitu seseorang dapat membuka toko di kota-kota tingkat bangsawan tinggi seperti Iron Demon City, dan bahkan lebih sulit untuk memasuki pasar kota tingkat adipati iblis. Karena seseorang dapat memperoleh keuntungan 100 kali lebih banyak di pasar kota adipati dibandingkan dengan pasar kota tingkat markes. Belum lagi bicara tentang bisnis di wilayah kekuasaan raja. Kendati demikian, iblis tua ini sudah berencana meninggalkan kota iblis besi dan pindah ke kota iblis lautan dan setelah kejadian pencuri gila tadi malam, dia akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua yang telah dia tampung selama bertahun-tahun dari perbendaharaan rahasia di tokonya dan meninggalkan tempat ini. Bukan hanya setan keriput ini yang berpikir seperti itu, tetapi hampir semua pedagang terhormat dan berstatus tinggi mempertimbangkan hal yang sama setelah kejadian tadi malam. Para pedagang tersebut bukan orang yang dilahirkan atau merupakan kerabat dari suku setan besi, dan mereka hanyalah pebisnis yang hanya mengejar keuntungan semata, dan kota setan besi mulai kehilangan kredibilitasnya menurut kepercayaan mereka. Kereta akhirnya berhenti di luar sebuah gedung besar. Iblis tua itu turun dari kereta, masih merenung sambil berjalan perlahan menuju pintu masuk, diikuti oleh dua pengawal iblis pribadi yang kuat. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia tidak melihat penjaga toko dimanapun dan mendengus dingin, sepertinya suku setan besi benar-benar tidak peduli dengan ekonomi kota lagi. Kalian berdua, jika mereka kembali, patahkan kaki mereka dan buang mereka. Kedua pengawal iblis itu hanya mengangguk tanda mengiyakan. Mereka telah bersama iblis tua ini selama lebih dari 20 tahun, dan mereka tahu temperamennya, dan mereka tahu dia membenci kelambanan dan ketidakprofesionalan dalam urusan bisnis. Bagaimana ini mungkin? Setan berwajah keriput itu hendak membuka kunci pintu ketika mendengar suara melengking dan penuh penderitaan dari gedung sebelah. Ia cukup mengenal suara ini. Ia segera berbalik dan menuju ke toko sebelah untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk ke dalam toko, keadaannya benar-benar berbeda dengan apa yang diingatnya karena semua harta karun bergambar sudah hilang dari etalase.
Apakah Edwin juga mencoba mengungsi ke kota lain? Pikirnya dengan tidak yakin, tetapi ketika memikirkan teriakan tadi, dia tahu ada yang tidak beres dan segera berlari menuju pintu terbuka di balik meja kaca. Mereka akhirnya mencapai ruang bawah tanah dan tercengang saat melihat sesosok iblis berambut perak berlutut lesu di depan sebuah brankas terbuka. Ada 4 mayat iblis yang dipenggal beberapa waktu lalu. Akan tetapi, fokus iblis keriput itu justru berada di dalam kubah yang kosong melompong itu. Matanya terpaku pada lukisan burung hantu hitam setinggi 3 meter dengan sayapnya yang tajam seperti bilah pisau. Ada 2 kata yang mencolok tertulis di sayap burung hantu itu dengan bahasa iblis. Pencuri langit, gumamnya. Edwin seakan merasakan kehadiran sahabat sekaligus saingan bisnisnya itu dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang tua bangka, harta bendaku, semuanya hilang, hahaha, dicuri, hahaha. Jantung iblis tua itu berdebar kencang, bukan karena tawa konyol temannya, tetapi saat ia teringat 2 penjaga yang hilang. Tanpa menjawab, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari menuju tokonya sendiri. Kedua pengawal iblis itu juga mengikuti di belakang dengan ekspresi serius. Mereka juga merasakan ada sesuatu yang salah. Siapa pencuri langit? Pada saat itu, mereka mendengar suara gemuruh lagi dari seberang jalan. Itu adalah toko anggur kelas atas. Hati iblis yang keriput itu hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia mendengar lagi suara yang dikenalnya, yang melantunkan nada kawannya. Dia bahkan tidak menggunakan kunci dan mendobrak masuk ke dalam tokonya sendiri saat deretan benda yang mengkhawatirkan itu mulai menyebabkan keributan besar, tetapi iblis itu bahkan tidak mendengarnya saat wajah tuanya menunjukkan beragam emosi antara ketidakpastian, keterkejutan, ketertarikan, seluruh bagian dalam dirinya benar-benar kosong, tidak ada satupun harta karun yang dipajang di tempatnya. Dia segera lari ke lantai atas sambil gemetar ketakutan dan ketika dia mendobrak pintu lantai 2, ternyata pintunya juga kosong. Tidak, itu hanya ilusi. Dia mulai bergumam dengan gila saat dia berjalan menuju lantai 3. Namun, tidak ada yang berubah. Setiap lantai dibersihkan dari barang-barang berharga dan ketika dia mencapai lantai terakhir, di mana kekayaannya disembunyikan. Dia melihat brankas harta karun terbuka sepenuhnya, dan mural burung hantu yang sama dicetak di dinding tengah dan nama yang sama, Sky Stealer. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terhuyung ketika dia akhirnya memuntahkan sejumlah besar darah. Tuan, kedua pengawal itu dengan cepat menolongnya, tetapi wajah mereka pun dipenuhi rasa tidak percaya saat melihat seluruh toko telah dirampok habis dan pencurinya begitu licik sehingga dia bahkan tidak menyalakan jebakan atau alarm, dan bahkan tidak membuka perbendaharaan kelas 1 menengah. Mata mereka dipenuhi rasa gentar ketika melihat jejak burung hantu itu, dan mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka dan nama pencuri langit terukir dalam di hati mereka. Iblis keriput itu berkata saat ini dengan suara yang sangat serak namun pucat, "Bawa aku ke istana penguasa kota." Keduanya saling memandang sebelum segera menuruti perintah. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan tuan mereka, tetapi mereka tahu sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi di Iron Demon City. Tanda pisah. Tak lama kemudian, bukan hanya iblis tua ini saja, melainkan hampir seluruh tokoh terkenal dan terhormat di pasar kota iblis besi, mulai bergerak menuju wilayah iblis besi emas dengan niat membunuh yang tajam. Awalnya semua orang tidak begitu memperhatikan gerakan ini, tetapi saat kereta-kereta yang dipenuhi aura pembunuh itu melewati mereka, semua orang berkeringat dingin, dan mereka tahu sesuatu telah terjadi. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa pemilik toko kelas bawah mengetahui semua toko besar di pasar itu dirampok habis, dan berita ini mulai menyebar seperti api dan dengan cepat membakar seluruh kota. Yang membuat semua orang ngeri adalah perbuatan pencuri baru yang meninggalkan jejak burung hantu di beberapa toko dan pada beberapa jejak, ia bahkan berani dengan sombong meninggalkan namanya. Nama Sky Stealer, dengan cepat menjadi terkenal di Iron Demon City dan semua orang mengira si pencuri gila itu hanyalah seorang balita jika dibandingkan dengan pencuri langit ini. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, dia merampok semua orang yang berstatus tinggi dalam satu malam, dan mereka bahkan melupakan pertarungan yang terjadi tadi malam. Seluruh suku iblis besi menjadi kacau,
terutama 3 klan pendiri karena mereka tahu kesalahan ini bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pencuri gila. Sekarang semuanya sudah di luar kendali mereka. Mereka bahkan tidak bisa menundukkan para korban yang marah di luar wilayah mereka. Semua orang menuntut ganti rugi penuh, atau akan terjadi pertumpahan darah. Namun, apa yang bisa dilakukan suku setan besi yang malang? Karena toko mereka sendiri juga diserbu, mereka menderita kerugian besar. Semua orang di Iron Demon Tribe tahu bahwa itu adalah akhir, dan mereka benar tentang hal itu ketika, pada sore hari, dekrit Duke Iblis datang langsung dari Ocean Demon City.